Berani-beraninya kamu mengancamku. Raungan itu terdengar di ruangan luas berwarna putih keperakan bergemuruh. Ruangan ini terlihat sangat aneh, setidaknya berjarak 300 meter persegi, dan semua yang ada di dalam ruangan itu terbuat dari logam, termasuk dinding, meja dan kursi, dan lain-lain. Di mana-mana penuh dengan tekstur logam, dan sedikit nuansa teknologi masa depan. Suara menderu itu adalah seorang pria paruh baya dengan rambut hitam, sosok tinggi dan langsing, dan penampilan yang sangat tampan. Tetapi yang aneh adalah sulit untuk menilai usianya hanya dari luar. Dia tampak seperti berusia 30-an, tetapi matanya penuh dengan perubahan dan kedalaman, dan dia sama sekali tidak mungkin pada usia ini. Pelipisnya benar-benar putih, sangat kontras dengan rambut hitam di kepalanya. Yang paling mencolok adalah kedua tangannya, yaitu sepasang telapak tangan yang ukurannya setidaknya 50% lebih besar dari tangan biasa, namun tangan tersebut tidak memiliki sendi yang menonjol, berwarna putih dan ramping, seperti sepasang tangan wanita yang telah beberapa kali membesar. Bahkan kulit di telapak tangan sebening kristal, seperti giok. Hanya saja ini jelas sangat tidak stabil sekarang, dengan ekspresi marah di wajahnya. Ya, aku mengancammu. Di seberangnya, seorang pria parubaya lainnya menatapnya dengan senyuman, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Jika Tang Wulin melihat orang ini di sini, dia tidak akan mempercaya matanya. Bagaimana seorang guru yang berwibawa dan anggun bisa menunjukkan tampang bajingan seperti itu? Itu benar, pria parubaya dengan senyum tidak berbahaya di wajahnya, tapi sedikit seperti babi mati yang tidak takut dengan bau air mendidih, adalah Presiden Asosiasi Penempa Laut Timur, dan dia juga merupakan tingkat tertinggi dan paling mampu di seluruh aliansi Laut Langit. Generasi pengrajin suci yang kuat, Mu Chen. Pada awalnya, Anda memilih untuk pergi ke tempat di mana burung-burung tidak buang air besar, dan saya setuju. Sekarang asosiasi kota besar di sana akhirnya terintegrasi dengan baik, semuanya berkembang pesat, tetapi Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda ingin mengundurkan diri. Kepala Anda biarkan keledai menendang. Sudah, kata pria parubaya dengan rambut hitam dan putih dengan putus asa. Entah kenapa, setiap kali aku melihat pria ini di depanku, aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Mu Chen tersenyum dan berkata, itu karena Sky Sea Alliance sudah berada di jalur yang benar, dan saya tidak lagi membutuhkan saya. Itulah mengapa saya harus mengundurkan diri. Saya adalah seorang pengrajin yang suci, dan saya ingin mencapai level seorang ahli pengrajin. Anda adalah seorang pria penuh. Saya tidak tahu apakah orang yang lapar itu lapar. Saya sekarang adalah waktu untuk mengumpulkan dan bekerja keras. Kentut. Anda bahkan bukan seorang yang bergelar Douluo sekarang, seorang ahli penyerangan. Anda beritahu saya alasannya, kalau tidak saya tidak akan menyetujuinya. Ya, kata Senhua dengan kejam. Mu Chen menghadapi Presiden Asosiasi Master Penempaan Benua Douluo, yang juga satu-satunya pengrajin ahli di seluruh benua Douluo, tetapi dia tidak bermaksud menghormatinya sama sekali. Dengan wajah lelah, dia berkata, terserah kamu, saya tidak ingin mengkritik, saya hanya tidak melakukannya. Ayo pergi. Saat dia berkata, dia berdiri dan berjalan keluar. Kau kembali untukku. Senhua memblokir jalan Mu Chen dengan sekilas sosok. Aku menyetujui kamu, tapi kamu selalu harus memberiku alasan, dan aku juga ingin menjelaskan ke atas asosiasi. Sebagai andalan asosiasi, bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kita masih bukan saudara. Anda memperlakukan saya seperti ini, bisakah hati nurani Anda berlalu? Kata Senhua dengan penuh inspirasi. Mu Chen meringkuk bibirnya, jangan datang ke set ini, set dari Anda ini tidak berguna bagi saya. Kami tidak saling mengenal selama 1 atau 2 hari. Mari kita lakukan ini, saya akan memberikan wajah Anda, dan saya mungkin tidak sepenuhnya mengundurkan diri, tetapi saya harus mentransfer pekerjaan saya. Waktu di tepi benua terlalu lama. Saya berencana untuk tinggal di daerah pedalaman untuk sementara waktu. Saya pikir kota Shrek ini cukup bagus. Saya ingin menjadi presiden asosiasi pandai besi di sana. Jika Anda setuju, saya akan tinggal. Saya tidak setuju, jadi saya pergi sendiri. Pergi ke kota Shrek sebagai presiden. Apakah itu tujuan Anda? Sama seperti Mu Chen mengenalnya dengan baik, dia juga mengenal pria di depannya. Faktanya, Senhua dan Mu Chen tumbuh bersama dan memasuki industri penempaan bersama. Keduanya memiliki bakat yang sama dalam menempa, dan bakat luar biasa yang sama. Mereka adalah teman terbaik dan pernah menjadi pesaing terbesar. Mereka bahkan jatuh cinta pada seorang wanita pada saat yang sama, di mana banyak cerita terjadi.
Saat ada kesempatan, keduanya dihadapkan pada pilihan, pada akhirnya Shenhua memilih untuk mendapatkan kesempatan itu, dan Mu Chen memilih untuk merangkul keindahan. Mengapa Mu Chen melakukan perjalanan jauh ke Laut Cina Timur hanya karena itu adalah kampung halamannya? Oke, kalau begitu pergilah. Tapi, saya harus mengingatkan Anda tahu persis di mana kota Shrek berada. Pengaruh Akademi Shrek di sana menempatkan asosiasi apapun dalam posisi lemah. Akademi Shrek milik sendiri asosiasi penempaan adalah orang tua yang gila. Jika kamu pergi, hati-hati. Orang tua gila itu seperti itu dalam menempa, tetapi kamu tidak bisa mengalahkannya dalam 10. Kamu tidak membuatnya kesal. Mu Chen tersenyum sedikit, apa yang bisa dia lakukan jika dia marah? Bukankah aku masih memiliki kamu untuk mendukungku? Jika dia menggangguku, aku akan mendorongnya kepadamu. Mulut Shenhua bergerak-gerak, aku berhutang budi padamu? Mu mata Chen tiba-tiba mengental, lalu dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya. Shenhua tertegun, lalu tersenyum pahit, oke, kamu menang. Bagaimana kabar Bauer? Mu Chen tersenyum tipis, matanya berkedip setelah sentuhan manis, dia baik-baik saja. Shenhua menggaruk kepalanya, kalian laki-laki, kamu selalu menjadi pelit dan berperilaku baik. Jika bukan karena, lupakan saja, aku takut padamu. Aku hanya berutang budi padamu berdua. Kapan kamu berencana pergi ke kota Shrek? Segera. Kata Mu Chen tanpa ragu-ragu. Jika kamu tidak pergi, aku khawatir itu akan terlambat. Beberapa orang sudah siap untuk mengambil magang mereka. Xiao 11 juga ikut denganmu? Tanya Shenhua. Mereka berdua ikut denganku. Kamu bisa mengatur agar Xiao 11 juga bisa masuk Akademi Shrek. Mulut Shenhua bergerak-gerak, kenapa aku mendengarmu mengatakan ini? Menurutku ini adalah sesuatu hal-hal sederhana. Bukankah itu sederhana? Mu Chen berkata sambil tersenyum. Apakah itu sederhana? Shenhua tampak marah, kamu bisa memakanku, kan? Iya. Cepat, keluar. Tidak ingin melihatmu. Apa kamu? Tang Wulin memandang Yuanen yang sedang membersihkan pel di depan pipa air, dan melangkah maju dengan rasa ingin tahu. Bukankah dia bangun di pagi hari dan membersihkan diri? Apakah ini kebersihan? Yuanen berkata dengan suara marah, beberapa tidak tahu. Yang disebut orang ada di sini, dan saya mengganti kamar asrama, jadi saya harus membersihkannya. Lei Zhengyu. Tang Wulin tiba-tiba merasa. Kamu tahu? Yuanen menatapnya dengan curiga. Nah, dengarkan dia. Anda berada di kelas yang sama. Tang Wulin bertanya. Yuanen mengangguk, terlalu malas untuk peduli padanya. Tang Wulin berkata, di mana dia di asrama? Sekarang juga. Yuan Endao. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya akan menyambut siswa kerja baru kita. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju asrama Yuanen. Melihat kepergiannya, Yuanen mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa Tang Wulin sepertinya memiliki niat buruk. Namun, niat jahatnya ditujukan pada Lei Zhengyu, dan sepertinya tidak buruk. Bang-bang. Tang Wulin mengetuk pintu. Siapa? Lei Zhengyu membuka pintu, dan dia sedikit terkejut melihat Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa Anda telah pindah ke sini. Selamat beraktivitas. Masuk. Kata Lei Zhengyu kesal. Dia telah berputar-putar di sekitar asrama belajar kerja, dan hatinya mulai merasa tertekan dengan keputusannya. Kondisi di sini sangat buruk, dan untuk dia yang dimanjakan, itu sangat bagus. Agak sulit untuk menerimanya. Tapi pada dasarnya dia sombong. Karena dia ada di sini, dia tidak mungkin terlalu mengerikan. Lalu Yuanen bisa hidup, kenapa dia tidak bisa hidup? Asrama hanyalah sebuah kamar, yang sekilas terlihat jelas. Ruangan itu dibersihkan dengan sangat bersih, tentu saja hal ini seharusnya dilakukan oleh Yuan En. Lei Zhengyu berjalan ke tempat tidur dan duduk di tempat tidur, tidak ada yang bisa menghiburmu, duduk saja. Aku berkata, kondisi untuk siswa kerja belajarmu terlalu sulit. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, bukan kami, ini kami. Anda sekarang adalah anggota mahasiswa studi kerja. Tidak mungkin. Kami sangat berjuang. Ngomong-ngomong, saya datang kepada Anda, dan saya ingin menanyakan sesuatu jika Anda tertarik. Lei Zhengyu berkata, ada apa? Tang Wulin mengulurkan tangannya, cahaya menyala di tangannya, dua potong logam muncul di telapak tangannya. Saat mereka muncul, seluruh ruangan merasakan kebingungan cahaya, serangkaian bintang kompleks membias di udara, memancarkan lingkaran cahaya samar. Cahaya yang berharga bersirkulasi, dan lapisan demi lapisan cahaya muncul, yang sangat luar biasa.
Mata Lei Zhengyu berbinar dan, ini, si Mei Iron? Dia benar-benar mendapat informasi yang baik. Bagaimana mungkin si Mei Iron tidak mengetahuinya? Bab 322 punya rencana sendiri. Tang Wulin tersenyum dan berkata, tepatnya, itu harusnya kelas 1 Qianhuan besi meteor bintang. Anda harus tahu bahwa kualitas besi meteor bintang sangat tinggi, tetapi sifatnya sombong dan tidak bisa benar-benar menyala. Oleh karena itu, tingkat pertama Qianhuan adalah batasnya. Tetapi juga merupakan bahan teratas dari mecha biasa. Bahan teratas dari kata battle armor. Jika kamu tertarik, tanyakan saja harganya. Ya, yang muncul di tangannya adalah besi meteorit bintang 2 yang dia peroleh dari Feng Wuyu. Tentu saja, dia juga bisa memilih untuk menjualnya ke Yuan. Ya, tetapi hubungan dengan Yuanen bagaimanapun juga baik, dan tidak mudah untuk menjual dengan harga tinggi. Tetapi Xingmei Iron sendiri sangat langka dan berkualitas tinggi. Bintang dan besi meteorit kelas 1 yang ditempa ribuan bahkan dapat dibandingkan dengan banyak logam penempa spiritual. Dia juga minta maaf karena tidak menjual dengan harga tinggi. Masalah makan sehari-hari harus diselesaikan. Ia membutuhkan banyak nutrisi untuk memperkuat darahnya. Anda membuat harga. Lei Zhengyu memandang Tang Wulin. Tang Wulin membalik pergelangan tangannya dan menyingkirkan 2 bintang dan besi meteorit itu. Sepertinya kamu tidak tertarik, jadi lupakan saja. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Hei, tunggu. Kenapa kamu masih tidak sabar? Lei Zhengyu buru-buru menghentikan Tang Wulin. Untuk usia dan tingkat kultivasi mereka, baju besi pertempuran satu kata adalah satu-satunya cara untuk pergi, dan Akademi Shrek memiliki permintaan yang sangat besar untuk logam langka tingkat tinggi. Bintang dan meteorit adalah keberadaan yang tak terlupakan. Saya tidak memiliki banyak poin kontribusi. Lei Zhengyu berkata tanpa daya, saya baru saja kembali ke perguruan tinggi untuk pergi ke sekolah. Saya punya uang, tetapi poin kontribusinya tidak banyak. Saya belum mulai menghasilkan. Anda tahu, poin kontribusi perguruan tinggi adalah tidak ada cara untuk menghitung dengan mata uang federal. Atau, saya akan memberikan mata uang federal secara langsung? Tang Wulin bergerak di dalam hatinya, tetapi menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, saya hanya menerima poin kontribusi atau pertukaran benda spiritual. Benda roh? Kamu? Hal spiritual seperti apa yang kamu inginkan? Lei Zhengyu bertanya dengan curiga. Tang Wulin berkata, saya ingin kristal naga bumi milenium, sumsum es milenium, rumput semangat naga milenium, rumput kehidupan milenium, 4 ini. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Lei Zhengyu berkata, apakah kamu bodoh? Nilai total dari keempat benda spiritual ini pasti lebih dari besi meteorit bintangmu. Tingkat langka dari rumput roh berumur 1000 tahun, tetapi juga lebih dari sekedar bintang dan besi meteorit, itu adalah hal spiritual yang dapat memperpanjang hidup, dan dapat ditemukan di mana saja. Siapapun dapat memperpanjang hidup selama 5 tahun dengan mengambil rumput roh berumur 1000 tahun. Benda ini adalah harga yang sangat tinggi di mana-mana. Tidak mungkin. Terlalu banyak. Dari 4 hal spiritual ini, saya akan menemukan kalian berdua paling banyak untuk menukarnya. 2. Tang Wulin tertegun dan tersenyum, yah, bagaimanapun juga, kita semua adalah siswa yang bekerja, semuanya itu tidak mudah. 2 adalah 2. Lalu aku ingin rumput roh kehidupan 1000 tahun dan rumput roh naga 1000 tahun. Bisakah kau mendapatkannya? Lei Zhengyu memutar matanya, katakan dulu, kalian berdua dari mana besi meteor bintang itu berasal? Tang Wulin tidak menyembunyikan bagaimana ia ditangkap oleh Feng Wuyu. Ia membiarkan dirinya memilih logam langka untuk ditempa, mengambil besi meteor bintang, dan proses penempaan ganda untuk tingkat pertama itu sederhana. Katakan lagi. Maksudmu, 2 keping besi bintang dan meteorit ini semuanya kelas 1 dari 1000 yang kamu tempa? Atau pada saat yang sama? Tanya Lei Zhengyu dengan mata berkedip. Tang Wulin mengangguk, tidak ada yang disembunyikan. Jika Anda tidak mempercayai saya, tanya penatua Feng. Ini adalah lencana pandai besi tingkat 4 saya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan lencananya dan menyerahkannya. Lei Zhengyu mengambil lencana itu dan mengamatinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, lencana tidak apa-apa. Oke, kesepakatannya. Saya akan membantu Anda menemukan rumput semangat naga milenium dan rumput semangat kehidupan milenium. Beri saya waktu seminggu, selama itu Anda tidak dapat menjual besi meteorit bintang Anda kepada orang lain. Sebuah kata adalah kesepakatan. Tang Wulin tersenyum dan mengangkat tangannya, dan memukulnya dengan kedua telapak tangan. Ketika Tang Wulin meninggalkan kamar Lei Zhengyu, wajahnya sudah menunjukkan senyum kemenangan seperti rubah. Dia awalnya berencana untuk meminta salah satu dari 4 roh.
Ini masih sedikit tidak nyaman. Meskipun besi meteor bintang itu sangat berharga, yang terpenting langka, karena tidak bisa mencapai tingkat tempaan spiritual, selalu ada harga. Menurut perkiraan Tang Wulin, satu keping meteorit bintang akan menelan biaya 2 atau 3 juta koin federal, dan 2 keping akan menelan biaya 5 atau 6 juta. Dan 4 hal spiritual yang dia inginkan semuanya diperlukan untuk menyerang segel ketiga. Setiap jenis nilainya lebih dari 5 juta koin federal. Lei Zhenyu benar. Tanaman herbal umur 1000 tahun terlalu langka. Selain itu, tidak ada yang akan menjual peluang. Tidak peduli betapa pentingnya uang, dapatkah ia hidup dengan penting? Untuk waktu yang lama, makhluk roh langit dan bumi yang paling berharga adalah yang berumur panjang. Oleh karena itu, ketika Lei Zhenyu mengatakan paling banyak memberinya 2, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Dia telah bekerja keras untuk menyelamatkan selama lebih dari 3 tahun sebelum dia berhasil mengumpulkan cukup 4 makhluk spiritual untuk menyerang segel kedua. Dengan segel ketiga ini, setengah dari objek spiritual diperoleh, yang cukup baik dan tidak bisa lebih baik. Untuk waktu yang lama, saya akan menjadi lebih tenang, dan saya dapat menggunakan lebih banyak energi untuk kultivasi. Namun, yang tidak dia lihat adalah setelah dia keluar, Lei Zhenyu juga menunjukkan senyum licik di wajahnya, ekspresi itu seperti rubah kecil. Benar saja, ada banyak bakat pada siswa yang belajar kerja ini. Untuk bisa menempa besi meteorit bintang kelas 1, itu pasti tingkat tempaan dari puncak tingkat 4. Biarkan dia mendapatkan sedikit lebih murah, dan menetapkan posisinya sebagai tiran lokal di hatinya. Adakah hal baik yang mengutamakan saya? Apa hal terpenting dalam keluarga? Itu uang dan hal-hal spiritual. Hehe, anak ini baru berusia 13 atau 4 tahun, dan bahkan pandai besi tingkat 4 di usia ini belum pernah mendengarnya, apalagi level puncak. Dia pasti tidak terpisahkan dariku. Dalam pandangan Lei Zhenyu, tidak semua orang bisa menjadi tiran lokal. Seorang tiran lokal memiliki pengetahuan tentang tiran lokal. Bisnis yang kelihatannya merugi membuat penjualnya senang. Jika ada hal-hal baik, hal pertama yang harus dipikirkan adalah tiran lokal. Kontak yang terakumulasi tidak tertandingi oleh orang-orang yang tiba-tiba menjadi kaya. Ketika sebuah harta karun lahir, peluang jatuh ke tangan tiran lokal jauh lebih tinggi daripada seseorang yang menjadi kaya dalam semalam. Mengapa? Tiran lokal menggunakan tiran lokal mereka sendiri untuk membangun hubungan yang cukup sehat. Batasan Tang Wulin adalah dia menggunakan harga pasar untuk mengukur nilai besi meteorit bintang, alih-alih memperhitungkan potensi masa depannya. Apa yang Lei Zhenyu pertimbangkan adalah untuk membangun hubungan ini. Masing-masing memiliki idenya sendiri, dan setiap orang merasa bahwa mereka telah mendapatkannya. Sebelum kuliah formal hari ini, izinkan saya membicarakan 2 hal. Pertama, setelah kelas pagi ini, anggota akan menghitung jumlah siswa di jurusan Anda, melaporkannya ke asosiasi terkait, dan bergabung. Ini tidak segan, jika Anda tidak ingin bergabung dengan asosiasi perguruan tinggi Anda juga bisa. Jika Anda bergabung, akan ada serangkaian kebijakan preferensial. Anda juga perlu mempelajari profesi sekunder Anda di asosiasi. Jika Anda tidak bergabung dengan asosiasi, Anda dapat membayar untuk belajar. Tentu saja, hanya poin kontribusi yang dikenakan. Shen Yi berdiri di podium dan mengumumkan tugas anggota komite. Selanjutnya, instruktur Wu Changkong akan mengajari semua orang. Shen Yi mengangguk ke Wu Changkong, dan kemudian menyerahkan posisinya. Guru! Tang Wulin tanpa sadar duduk tegak. Setelah Wu Changkong berjalan ke podium, matanya menyapu seluruh kelas. Ketika dia berdiri di sana, suhu di seluruh kelas tampak turun beberapa menit. Mata semua orang tanpa sadar terfokus padanya. Hari pertama hari ini, kelas akan resmi dimulai. Sesi pengajaran di Akademi Shrek sangat berbeda dengan akademi kalian sebelumnya. Mengenai latihan pencak silat kalian masing-masing, dan masalah pencak silat, setelah kelas kalian Anda dapat menghubungi saya atau Guru Shen untuk berkomunikasi dan belajar. Kursus hari ini adalah tentang pengenalan manufaktur mecha. Manufaktur mecha? Tang Wulin tercengang, mengapa guru berbicara tentang produksi mecha? Tidakkah mereka ingin berkultivasi menjadi master baju besi di masa depan? Bab 323 Grup 1. Wu Changkong berkata dengan tenang, di antara Anda telah belajar desain mecha dan untuk pembuatan armor, ada juga yang belajar perbaikan dan penempaan mecha. Sederhananya, keempat bagian ini bisa disatukan untuk menyelesaikan sebuah mecha. Kamu pasti penasaran kenapa akademi mengajarkan pengenalan manufaktur mecha. Itu karena, untuk menjadi ahli armor pertempuran, pertama-tama kamu harus mempelajari dasar-dasar armor pertempuran, mecha. Mecha kelas atas tidak lebih buruk dari armor pertempuran kelas bawah. Material itu sendiri terkait dengan penempaan, dan desainnya menentukan level pembuatannya.
Ini menentukan apakah akhirnya bisa terwujud, dan perbaikan menentukan berapa lama bisa digunakan. Ini tidak berbeda dengan baju besi pertempuran. Selanjutnya, pertama kita akan berbicara tentang prinsip mecha. Wu Changkong memulai kelas. Mecha katanya pengenalan manufaktur bukan hanya mecha manufacturing, tetapi juga melibatkan keempat aspek yaitu forging, desain, manufacturing, dan repair. Dia berbicara tentang keseluruhan. Setelah sepanjang pagi, konsep mecha Tangwulin menjadi lebih jelas. Setelah statistik kelas, hanya 8 dari 101 siswa di kelas yang memilih menempa sebagai karir kedua mereka. Dikatakan bahwa ini adalah jumlah orang terbesar yang pernah ada. Ini juga termasuk Tangwulin dan Yang Nianxia. Jumlah desain mecha terbanyak yaitu 34 orang, dan pabrikan mecha di urutan kedua dengan 31 orang, sisanya perbaikan mecha. Secara relatif, 3 subpekerjaan utama cukup seimbang. Setelah kelas berakhir, 4 anggota kelas akan tinggal. Shen Yi mengumumkan akhir kelas. Tang Wulin, Gu Yu, Wu Siduo dan Luo Guixing tetap tinggal. Anda akan pergi ke berbagai asosiasi perguruan tinggi untuk melaporkan dan mendaftar nanti. Pada saat yang sama, Anda memiliki tugas lain untuk membahas masalah pengelompokan. Anda harus menugaskan semua siswa selain Anda berempat ke 4 kategori utama penempaan, desain, manufaktur, dan perbaikan. Jabatan dibagi rata, jumlah pemalsu paling kecil, hanya 8. Lalu, selain Tang Wulin ada 7 orang. Oleh karena itu, mereka dibagi menjadi 7 kelompok. Kalian harus memahami kekuatan siswa-siswa yang pekerjaan dan kelompoknya sendiri persyaratan, kekuatan masing-masing dari 7 kelompok haruslah sedapat mungkin. Tang Wulin mengangguk dan setuju. Anggota kelas bisa mendapatkan subsidi untuk poin kontribusi, tetapi poin kontribusi jelas bukan untuk apa-apa. Ini adalah formulir pendaftaran yang mencatat setiap tingkat subprofesional, tingkat kekuatan jiwa dan semangat bela diri masing-masing siswa. Kalian berempat akan membahas dan menganalisanya. Siswa lainnya pergi satu demi satu, dan hanya Tang Wulin yang tersisa di kelas. Gu Yu, Luo Guixing dan Wu Siduo. Melihat informasi di depan mereka, keempatnya tetap diam. Luo Guixing selalu terlihat tenang dan tetap diam, dengan senyum tipis yang dimiliki Tang Wulin saat pertama kali melihatnya, sehingga tidak mungkin orang tahu apa yang dia pikirkan. Wu Siduo memiliki tampilan yang dingin, dengan tangan di depannya, menatap Tang Wulin dengan dingin. Gu Yu bersandar di kursi, wajahnya tenang. Ini pertama kalinya kita bekerja sama, jadi aku akan membicarakannya dulu. Kata Tang Wulin sambil tersenyum. Dia adalah pemimpin regu, jadi wajar untuk melakukan bagianku saat ini. Jabatan yang tinggi berarti tanggung jawab yang besar. Menurut guru, jumlah kelompok ditentukan oleh subprofesional yang paling sedikit. Tanpa saya, total ada 7 peserta pelatihan di sisi tempa, artinya mereka dibagi menjadi 7 kelompok. Setiap kelompok memiliki master tempa. Keterampilan apa yang ada? Saya hanya melihat sekilas. Di antara 7 pemalsu, ada 5 pandai besi tingkat kedua, 1 pandai besi tingkat ketiga dan 1 pandai besi tingkat pertama. Pandai besi tingkat 2 dan ketiga walaupun ada gap antar divisi, namun relatif lebih baik, namun divisi tempat tingkat pertama akan lebih buruk, oleh karena itu, demi keadilan pengelompokan, mohon diperhatikan penempatan staf dalam desain, pembuatan dan perawatan. Maksud guru jelas adalah membiarkan kita mencoba menjaga kekuatan masing-masing kelompok seimbang. Gu Yu mengangguk, saya tidak punya masalah di sini. Asisten desain memiliki jumlah orang terbesar. 34 orang dibagi menjadi 7 kelompok. Di antara mereka, ada 6 kelompok 5 orang dan 1 kelompok 4 orang. Kelompok 4 orang sama dengan pemalsu tingkat ketiga. Guru, saya akan membuat pemerataan tingkat keseluruhan. Luo Guixing berkata, saya tidak punya masalah di sini. Pemerataan sudah cukup. Tidak sulit. Kalau begitu mari kita mulai sekarang, dan selesaikan prosesnya lebih awal dan tinggalkan sekolah. Dia juga tersenyum pada Tang Wulin, tampak ramah. Wu Siduo hanya mengangguk, tapi tidak mengatakan apapun. Pengelompokan tidaklah sulit, dan sebentar lagi, 4 orang akan melakukannya. Tidak mungkin untuk memperkirakannya secara mutlak, cobalah untuk mencapai keseimbangan kekuatan. Setelah menyelesaikan pengelompokan, Tang Wulin berkata, kalau begitu semuanya, kembali dan istirahat dulu. Saya akan menyerahkan situasi pengelompokan ini kepada Guru Shen. Luo Guixing tersenyum dan berkata, kalau begitu ketua regu akan bekerja keras. Setelah selesai berbicara, dia bangkit dan pergi. Wajah Wu Siduo dingin, dan dia pergi tanpa menyapa. Ketika mereka pergi, Gu Yu melirik ke arah Tang Wulin dan berkata, pemimpin regu ini tidak baik. Saya pikir banyak orang masih belum yakin. Tang Wulin tersenyum sedikit, ini juga benar. Itu normal.
Setiap orang yang bisa masuk Akademi Shrek adalah kebanggaan dunia. Siapa yang tidak punya karakter? Ayo pelan-pelan. Jika suatu saat kemampuan saya tidak naik level, atau seseorang lebih cocok dari saya baik-baik saja. Untuk menjadi pemantau kelas ini. Ayo pergi, saya akan mengirimkan materi kepada Guru Shen dulu, dan kemudian kembali berlatih. Meskipun makan banyak poin kontribusinya setiap hari, Tang Wulin memiliki perasaan yang jelas dalam 2 hari terakhir, disertai dengan peningkatan ki dan darah. Bahkan kecepatan kultivasi teknik langit yang mendalam telah meningkat, dan peningkatan kekuatan rohnya telah dipercepat secara signifikan, yang merupakan pertanda baik. Dia tidak terlalu jauh dari level 30. Dia membedakan urutan kultivasinya. Prioritas utama sekarang adalah meningkatkan ke level 30, yang akan menjadi lompatan kualitatif. Daripada terburu-buru mendapatkan poin kontribusi, apakah kontribusinya akan berkurang setelah penempaan spiritual yang lebih stabil? Belum lagi yang lainnya, itu ada di pihak kelas 1. Saat kamu ingin menjadi armor perang 2 kata di masa depan, siapa yang tidak membutuhkan banyak logam tempa? Pembuatan battle armor tidak 100% berhasil. Sebaliknya semakin tinggi kualitas logamnya maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pembuatannya. Tang Wulin sudah merasakan manfaat yang dibawa oleh wakil profesional tinggi. Dia memiliki latar belakang seorang ahli penempaan, dan sumber daya lain dapat ditukar dengan penempaan. Oleh karena itu, urutan kultivasi yang dia rumuskan untuk dirinya sendiri sekarang adalah meningkatkan ke level 30 terlebih dahulu, dan kemudian ke pelatihan spiritual yang sempurna. Pada saat yang sama pelajari pengetahuan mecha dan baju besi perang. Seperti pertarungan sebenarnya, ada hal lain yang bisa didorong mundur. Bagaimanapun, semangatnya saat ini sudah berada di level milenium, dan tidak perlu memasang roh kedua di level 30, dan cahaya emas kecil bisa memberinya kemampuan roh ketiga. Shen Yi mendapat daftar pengelompokan Tang Wulin. Setelah membacanya sebentar, dia mengangguk dan berkata, "Bagus sekali. Kamu sudah bekerja keras. Tang Wulin, sebagai ketua regu, tugasmu akan menjadi lebih berat di masa depan. Anda harus siap secara psikologis." Ya. Tang Wulin setuju, dan tugas berat memiliki manfaat dari tugas berat, yang akan memberinya lebih banyak kesempatan untuk pengalaman. Shen Yan menatapnya dalam-dalam dan berkata, Akademi Shrek selalu berfokus pada pengembangan bakat yang komprehensif, tetapi pada saat yang sama, itu juga akan menumbuhkan beberapa bakat khusus. Anda memiliki bakat unik dalam menempa, jadi jangan santai. Saya mendengar bahwa Anda dibawa pergi oleh Feng Lao hari itu? Tang Wulin mengangguk dengan senyum masam, jangan khawatir, saya sekarang anggota asosiasi tempa Shrek kami. Berbicara tentang Feng Wuyu, dia juga beberapa tidak berdaya. Feng tua ini benar-benar gila. Tetapi untungnya, gurunya akan segera datang. Dalam hal menempa, Tang Wulin masih sangat percaya diri dengan gurunya. Siapa yang meneleponku? Pada saat ini, suara keras datang dari luar pintu, dan Feng Lao berambut merah yang berantakan mendorong masuk. Melihat Tang Wulin, tiba-tiba matanya berbinar. Haha, aku mencarimu nak, ini benar-benar tidak ada usaha, nak, kamu tunggu aku dulu. Gadis Shen Yi, aku ada yang salah. Saya akan membahasnya dengan Anda. Feng tua yang baik. Shen Yi sudah berdiri dan memberi hormat pada Feng Wuyu dengan hormat. Penatua Feng melambaikan tangannya dan berkata, Oke, saya tidak punya banyak. Yang ingin saya diskusikan dengan Anda adalah tentang pria kecil ini. Anak ini unik dalam menempa, saya ingin melatihnya dengan baik. Tetapi jika Anda menolak untuk menyembah saya sebagai guru, bagaimana pendapat Anda tentang? Shen Yi kosong, memandang Wu Zhangkong yang berada di kantor yang sama seolah meminta bantuan, berpikir dalam hati, bagaimana saya tahu ini? Bagaimana melakukan? Apakah saya bukan pandai besi? Tidak bisa memaksa orang lain. Wu Zhangkong menghampiri dan berkata, Feng tua, halo. Kamu juga tahu bahwa di industri reproduksi, kita sebagai guru hanya berhak memberi saran, tetapi bukan hak untuk mengambil keputusan. Semuanya terserah dia. Tidak bisakah kamu meyakinkannya? Itu selalu dingin, tapi kata-katanya sangat tajam, dan dia langsung menendang bola. Bab 324 menolak. Feng Wei mendengus, nak, pergilah selama bertahun-tahun. Aku tidak mempelajarinya, tapi itu bagus untuk belajar dari lumpur. Oke, aku tidak akan memberitahumu lagi. Ngomong-ngomong, aku di sini untuk memberitahumu agar tidak mengatur terlalu banyak untuknya di masa depan. Dia punya lebih banyak waktu untuk berlatih menempa bersamaku. Ayo, nak, ikut aku. Pokoknya, jika kamu di Shrek, kamu harus memanggilku guru. Aku tidak peduli kamu setuju atau tidak, lagi pula, aku gurumu. Sambil berbicara, dia meraih bahu Tang Wulin dengan satu tangan, membawanya dan berjalan keluar.
Tang Wulin berkata tanpa daya, Feng Tua, jangan tarik aku akan pergi denganmu, aku tidak bisa lari. Hei, apakah kamu setuju untuk menjadi muridku? Feng Tua berkata sambil tersenyum. Tang Wulin berkata, kamu benar, saya adalah muridmu di perguruan tinggi. Dia dengan halus mengubah pernyataan Feng Lao. Tidak perlu waktu lama bagimu untuk memahami bahwa ada masa depan dengan Lao Zu, dan itu jauh lebih baik daripada pria kecil dari asosiasi pandai besi itu. Begitu dia meninggalkan rumah, Feng Wuyu segera menunjukkan sisi flamboyannya dengan tangannya. Menarik Tang Wulin, mempercepat seketika, perasaan naik di awan muncul kembali, dan setelah hanya beberapa napas, mereka sampai di pintu ruang tempat Feng Wuyu terakhir kali. Shen Yi dan Wu Changkong saling memandang di kantor, dan Shen Yi bergumam, Feng Tua sangat cepat. Apakah kamu ingin memberitahu guru tentang ini? Wu Changkong mengangguk, aku masih harus menyapa guru, Feng eksentrik tua. Tari Lin terlihat sangat pintar anak laki-laki, juga seorang laki-laki, tapi dia juga memiliki sisi hati yang keras kepala. Jika mereka memiliki konflik dengan guru mengalahkan dari Kanshuan. Ku bertanya untuk menari langit, guru, Wulin tidak akan dalam bahaya, kan? Wu Changkong menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Feng Lao adalah salah satu yang terbaik di akademi. Meskipun dia memiliki kepribadian yang aneh, dia sangat berdedikasi untuk menempa. Nyatanya, bakatnya tidak cocok untuk menempa, tetapi itu adalah mengandalkan ketekunannya. Ia baru mulai belajar menempa pada usia 48 tahun, tetapi akhirnya ia mampu menjadi orang suci tingkat 8. Di antara mereka, ada upaya dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Feng Lao memiliki seperangkat teori dalam menempa. Wulin dan bukan hal yang buruk baginya untuk belajar. Itu bagus. Guru dan Guru Shen, maka saya akan kembali dulu. Guyu meninggalkan gedung pengajaran dan tidak langsung kembali ke asrama belajar kerja. Setelah memikirkannya, dia bertanya kepada perguruan tinggi. Pergi keluar. Ruang tempat Feng Wuyu. Feng Tua, aku tidak ingin berlatih menempa sekarang, kata Tang Wulin tanpa daya pada Feng Wuyu. Mata Feng Wuyu membelalak, kenapa? Sedikit prestasi membuatku bangga. Kukatakan padamu, di dunia ini, hanya ketekunan adalah kunci sukses. Ketekunan adalah kemenangan. Pernah dengar kalimat ini? Jangan kira kamu punya bakat. Kamu bisa bangga dan puas diri. Untuk profesi apapun, jika kamu ingin mencapai akhir, kamu harus membayar darah dan keringat yang tak terhitung jumlahnya. Tang Wulin mengangkat tangannya untuk berhenti sejenak, aku mengerti apa yang kamu katakan, dan aku tidak pernah malas. Tapi, itu masalah prioritas. Bagi saya sekarang, yang terpenting bukan menempa, tetapi meningkatkan budidaya kekuatan jiwa. Anda pasti bisa merasakan bahwa saya masih kurang dari level 30, tepatnya, jiwa ke-28. Tingkat kekuatan saya telah sangat membatasi perkembangan tempaan saya. Terus terang, saya sudah bisa mencoba penempaan spiritual. Tidakkah Anda menyangkal itu? Meskipun kekuatan tubuh saya jauh lebih tinggi daripada rekan-rekan saya ingin mencoba penempaan spiritual. Anda harus memiliki setidaknya kekuatan roh level 30. Saya benar-benar ingin mempelajari penempaan roh di bawah bimbingan Anda. Tetapi saya tidak memiliki kekuatan roh yang cukup, jadi saya tidak bisa menahannya. Feng Wuyu juga tertegun setelah mendengar kata-katanya. Menggelitik rambutnya, sepertinya masuk akal ya. Anak kamu bisa mencapai puncak level 4 di usia ini, dan kamu memang bisa mencoba penempaan roh. Kamu bisa menempa di level 30. Saat dia mulai belajar menempa, tingkat kultivasinya sudah sangat tinggi, dan dia tidak pernah mempertimbangkan masalah antara penempaan dan kekuatan jiwa. Sekarang Tang Wulin mengatakannya, dia menyadarinya. Tang Wulin berkata, kekuatan alamiku relatif besar, dan kekuatan tubuhku tinggi, yang menyebabkan kurangnya kekuatan jiwa sampai batas tertentu. Seharusnya mungkin di level 30. Dia berhasil di level 28, dan di level 30 akan ada kualitas. Tentu saja, tidak ada masalah dengan lompatan itu. Setidaknya tidak akan ada bahaya. Feng Wuyu mengerutkan kening, mengangguk, dan berkata, itu masuk akal dan masuk akal. Tapi, nak, jangan berpikir bahwa ini akan menghentikanku untuk mengajarimu menempa. Bukankah ini level 30? Aku punya cara. Namun, Anda perlu membayar beberapa harga. Apakah Anda punya cara? Tang Wulin tercengang sejenak. Apakah ada jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan rohnya? Feng Wuyu terkekeh, tentu saja ada cara. Saya dapat membantu Anda secara langsung meningkatkan kekuatan roh Anda ke level 30, memungkinkan Anda untuk menerobos. Namun, harga ini agak tinggi, dan Anda perlu membayar sendiri beberapa biaya.
Nah, biaya inilah yang membuat Anda menjadi 10 penempaan spiritual teratas bekerja setelah pandai besi tingkat 5. Bagaimana menurutmu? Tidak perlu. Tanggulin menolak tanpa ragu-ragu. Feng Wuyu tertegun, ada apa dengan anakmu? Master Jiwa, yang tidak ingin meningkatkan tingkat kultivasi secepat mungkin, Anda tahu, saya berani mengatakan bahwa tidak ada efek samping. Usia Master Jiwa memiliki hubungan besar dengan pencapaian di masa depan. Pada usia yang sama, basis kultivasi kekuatan jiwa Anda pasti tidak luar biasa, dan jika Anda tidak mencoba untuk mengejar ketinggalan, jarak pasti akan melebar. Tanggulin tampak seperti dia tidak mampu menghasilkan uang, tidak perlu. Feng Tua. Saya pikir lebih baik meningkatkan kekuatan roh saya selangkah demi selangkah. Saya yakin paling lama 2 bulan, saya bisa mencapai level 30. Sejak dia memecahkan segel Raja Naga Emas kedua, vitalitas dan kekuatan jiwanya juga telah menembus level 28. Baru-baru ini, dia jelas merasa bahwa kecepatan kultivasinya telah dipercepat. Bahkan jika level ke-30 menjadi hambatan, dia yakin bahwa dia dapat mencapai 2 level. Terobosan itu selesai dalam waktu 1 bulan. Selain itu, Tanggulin menemukan bahwa dengan terobosan segel Raja Naga Emasnya, kekuatan vitalitas dan darah telah meningkat pesat, dan kecepatan budidaya kekuatan jiwa juga meningkat. Meskipun dia berada di belakang rekannya sekarang, dia secara bertahap akan menyusul di masa depan. Ya, selama Anda bisa terus membobol segelnya. Feng Wuyu masih belum cukup tahu tentang Tanggulin, dan dia tidak bisa maju dengan Tanggulin. 10 keping penempaan spiritual, berapa harganya? Perkiraan konservatif, setidaknya 50.000 poin kontribusi. Berapa ton yang bisa dimakan ini? Biaya makanan telah tersedia selama beberapa bulan, bagaimana dia bisa melakukannya dalam keadaan metode makan gila Tanggulin? Dia lebih suka berlatih sedikit sendiri daripada bersedia membayar harga setinggi itu. Oleh karena itu, ini bukan karena dia tidak peduli, tetapi dia tidak mau melakukan 10 latihan spiritualnya. Apakah kepala anak Anda rusak? Ini masalah besar, orang tua ini keluar dari bahan untuk penempaan. Selain itu, juga sangat baik untuk Anda. Potongan 10 menempa cukup untuk membuat Anda terkenal di halaman luar. Tidak perlu. Terima kasih. Kepala Tanggulin tampak seperti drum yang menggembung. Berhenti saja. Anak baik, aku sangat marah padamu. Feng Wuyu memelototinya dengan janggut yang marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan dengan Tanggulin. Saya tidak menginginkannya, bagaimana saya bisa melakukannya? Tanggulin berkata, Feng Tua, jangan khawatir. Saya akan kembali dan berlatih keras dulu, dan ketika saya menerobos tingkat ke-30, saya pasti akan datang dan berdiskusi dengan Anda tentang metode penempaan spiritual. Kemudian saya akan pergi dulu. Di bawah tatapan Wuyu, Tanggulin pergi dengan ringan. Feng Wuyu tidak menghentikannya kali ini, Tanggulin benar. Dia tidak bisa terus belajar menempa ketika dia kurang dari level 30. Feng Wuyu bisa melihat dengan jelas level menempa Singmed Iron hari itu. Ini jelas merupakan puncak level keempat, dan dia tidak akan jauh lebih kuat setelah latihan. Namun, bocah ini tidak mau menerima kebaikannya. Bukankah bagus untuk langsung ke level 30? 10 buah tempat tidak mahal. Hal itu, saya harus melepaskan wajah tua ini. Tapi dia menolak begitu saja. Bab 325 aku seharusnya tidak melihatnya. Jangan Tanggulin Feng tanpa ruang tempa bulu lega bahwa dia benar-benar takut Feng tua ini gila dan tidak masuk akal, itu akan merepotkan. Untungnya, Feng La masih PK, penempaan memang penting, tapi itu tahap selanjutnya. Namun, dia juga sangat penasaran, apa sebenarnya metode yang dikatakan Feng? Ini dapat membantu Master Jiwa untuk meningkatkan kultivasi kekuatan jiwanya tanpa efek samping, dan ini adalah terobosan dalam kemacetan dalam satu gerakan, itu mungkin makhluk spiritual surga dan bumi yang kuat. Lupakan saja, saya tidak mau, 10 keping tempaan terlalu mahal. Tidak ada gunanya dia menyengat, dia ingin meningkatkan vitalitasnya, menghemat uang untuk membeli benda spiritual yang membuka segel, dia tidak bisa pelit. Setelah 16 tahun berikutnya, satu meterai akan dibuka setiap tahun dari sudut pandang hal-hal spiritual yang diperlukan untuk membuka segel sekarang, semakin nanti segel, semakin tinggi kualitas hal-hal spiritual yang dibutuhkan, tidak ada uang sama sekali tidak mungkin. Malam tiba. Area asrama mahasiswa kerja belajar sangat sepi. Xie membuka matanya dan melirik Tanggulin di ranjang sebelahnya. Tanggulin sedang berkultivasi. Di bawah operasi kekuatan jiwanya, tubuhnya dipenuhi dengan lapisan vitalitas yang tebal, yang juga merupakan vitalitas yang kuat. Berkultivasi dengan Tanggulin selalu membuatnya merasa sangat bersemangat.
Kultivasinya sendiri jelas lebih tinggi dari Tanggulin, tetapi bersamanya, saya tidak pernah merasakan keuntungan. Mengambang dari tempat tidur, tanpa mengganggu Tanggulin, atau mengganggu dua gadis di sisi lain tirai, Xie meninggalkan asrama. Angin malam sangat sejuk, bertiup di tubuh, sangat nyaman. Xie mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, matanya bersinar dengan kegigihan. Dalam 2 hari terakhir, dia telah berubah. Setelah penilaian pemimpin regu hari itu, dia memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang dirinya sendiri. Ketika dia datang ke Shrek, dia benar-benar melihat betapa kuatnya orang yang kuat di antara teman-temannya. Ketika dia di Akademi Donghai, dia benar-benar jenius. Saat itu, dia benar-benar mengerti bahwa meskipun Tanggulin kuat, dia berdasarkan kecepatan, dia mungkin tidak kalah darinya. Tapi kemajuan Tanggulin begitu cepat. Pada awalnya, dia tidak yakin. Namun segera, kekuatannya terus meningkat, menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Kekuatannya yang menakutkan, penuh dengan cakar naga emas yang merusak, ditambah dengan bantuan pembelajaran unik Sekte Tang, dia sudah berada di atas dirinya sendiri dalam hal kekuatan komprehensif. Lebih penting lagi, dalam hal semangat juang, dia selalu lebih rendah darinya. Xie tidak bisa tidak mengagumi pandangannya secara keseluruhan. Kata-kata Cai Lao adalah awal dari kebangkitan Xie. Sebagai salah satu fakultas terkuat di Sekte Tang, hantu dan bayangan kehilangan jejaknya. Di antara mereka, itu sangat dalam. Klon Wuhun ganda, terutama klon naga bayangan masih belum terlihat. Setelah mendengarkan nasihat Cai Lao, Xie menyadari bahwa dia tidak pernah bisa menggunakan kelebihannya sama sekali. Apa bedanya? Itu terkendali, dan itu tidak cukup sulit. Kemudian dia mulai mencoba menggunakan langkah bayangan hantu dalam keadaan klon, dimulai dari klon, dan benar saja, dalam pertempuran untuk pemimpin regu, dia memperoleh hasil yang baik. Dengan 1 musuh dan 2, itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa di Akademi Shrek, dan dia menghadapi 2 Master Roh tipe kontrol. Namun, ketika pertandingan promosi selesai, Shen Yi secara alami bertanya kepadanya dan Su Xiaoyan apakah mereka akan menyerahkan posisi mereka sebagai pengawas. Meskipun dia memilih untuk menyerah, apakah dia benar-benar bersedia? Mengapa Guru Shen menanyakan itu? Karena saya tidak cukup kuat. Ini tidak perlu dipertanyakan, bahkan dia tidak percaya diri. Memikirkan hal ini, Xie tidak bisa menahan tinjunya. Namun dalam pertarungan hari itu, ada satu hal lagi yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Itu adalah keterampilan fusi seni bela diri Wuxi Duo sendiri. Roh kembar, dia juga, meskipun dia bukan roh kembar sungguhan, kedua roh itu harus ditingkatkan bersama, tetapi itu juga memiliki kelebihan. Belati naga ringan dan belati naga bayangan terkait erat. 2 seni bela diri orang dapat memiliki keterampilan fusi seni bela diri, mengapa saya tidak? Inilah pikiran yang muncul di benak Xie saat itu. Dengan basis kultivasinya, ditambah dengan karakteristik roh bela diri kembar, jika dia juga dapat memiliki keterampilan fusi roh bela dirinya sendiri, dia percaya bahwa dia pasti dapat membuat daftar bakat muda. Oleh karena itu, dia telah memikirkan tentang masalah ini akhir-akhir ini, dan dia telah bekerja keras ke arah ini saat berlatih, tetapi dia belum menemukan jalan. Saya hanya bermeditasi dan tidak bisa bermeditasi, jadi saya memutuskan untuk keluar. Angin malam bertiup dan menyegarkan dan menyenangkan, yang membuat Xie mengesampingkan pikiran rumit untuk sementara waktu, dan jika tidak berhasil, dia benar-benar harus meminta guru untuk melihat apakah ada cara bagi guru untuk menemukan arah untuk mengembangkan keterampilan perpaduan jiwa bela diri sendiri. Sambil memikirkannya, Xie berkeliaran di area asrama dan berjalan keluar, merasa jauh lebih nyaman. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba melihat bahwa lampu asrama di depannya menyala. Hah, bukankah tidak ada orang di sana? Mengapa lampunya menyala? Mata Xie kental, apakah ada pencuri? Dengan langkah ringan di bawah kakinya, dia diam-diam menghilang dalam bayangan di bawah atap di sampingnya, dan dengan cepat mencondongkan tubuh ke arah ruangan yang terang. Segera, saya datang ke sisi ruangan dan mencondongkan tubuh ke jendela untuk melihat ke dalam. Lampu di dalam ruangan menyala, tetapi jendela ditutup tirai, dan Anda tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Secara samar-samar, Xie mendengar apa yang tampaknya seperti suara air. Belati naga bayangan muncul diam-diam di genggamannya. Belati naga bayangan tidak hanya menjadi tidak terlihat, tetapi juga menahan nafasnya sendiri dan menggunakan karakteristik diamnya. Belati itu dengan lembut ditarik masuk melalui jendela, mengangkat baut jendela, dan kemudian dengan lembut mengangkat tirai tipis yang awalnya menutupi jendela. Saat berikutnya, mata Xie membelalak. Mulutnya juga tumbuh, dan dia tercengang.
Di dalam kamar, ada sesosok tubuh putih berdiri dengan rambut panjang berwarna merah tua tersampir di belakang kepalanya. Dia sangat sempurna dan sedang membasuh tubuhnya dengan handuk yang dicelupkan ke dalam air di baskom. Dari posisi Xie Xie, hanya satu sisi yang bisa dilihat, tetapi lengkungan anggun tubuh gadis itu terlihat jelas. Bukankah ini dia? Meski hanya wajah samping yang bisa dilihat, Xie Xie sekilas mengenali bahwa gadis yang mencuci tubuhnya di kamar adalah pelayan yang mereka lihat di Shrek City Drink Bar. Pada saat itu, pelayan menunjukkan bahwa semangat bela diri dari malaikat jatuh berkonflik dengan Lei Zhengyu. Tapi, bagaimana dia bisa ada di sini? Dia berkata bahwa dia adalah seorang murid kerja hari itu, mengapa dia benar-benar di asrama belajar kerja sekarang? Xie Xie berusia 13 tahun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh lawan jenis. Dengan wajah memerah dan telinga merah, tanpa sadar dia menelan seteguk cairan. Siapa? Teriakan tajam terdengar dari ruangan hampir seketika. Segera setelah itu, kabut hitam meletus dari ruangan itu. Tidak bagus. Xie Xie berbisik di dalam hatinya, dan tubuhnya terbang terbalik, dan dia akan berlari mendekati bayangan. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa dunia di sekitar tubuhnya telah benar-benar menjadi hitam, dan aura yang penuh dengan kemarahan dan aura kekerasan tiba-tiba meledak. Bang! Jendela itu pecah, dan sesosok tubuh telah tiba di belakangnya dalam sekejap, tapi kecepatan super cepat Xie Xie tidak bisa digunakan saat ini. Dia hanya merasa bahwa dunia di sekitar tubuhnya berlumpur, seperti terjebak di rawa. Suka. Bagaimana saya tidak bisa pergi? Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berbalik dan melepaskan belati naga ringan. Dang! Dengan suara yang tajam itu, tubuh Xie Xie terbang keluar. Gadis berambut merah itu jatuh ke tanah, wajahnya yang cantik memerah, dan matanya yang indah penuh ketakutan. Saat ini dia sudah mengenakan pakaiannya, yaitu seragam Akademi Shrek. Melihat Xie Xie yang telah diguncang kembali oleh dirinya sendiri, dia berteriak, "Brengsek!" Dengan pukulan tangan kanannya, cincin roh di bawah kakinya berkedip, dan pedang panjang ungu hitam muncul di depannya. Itu adalah cincin roh keduanya yang menyala, dan dia mengangkat tangannya untuk memegang pedang panjang, auranya membumbung tinggi, tajam, gelap, kental, dan menakutkan, dan bergerak menuju beberapa kondisi Xie Xie pada saat yang bersamaan. Wajah Xie Xie kagum, meskipun lawan hanya memiliki 2 tautan, dia jelas merasa bahwa basis kultivasi kekuatan jiwa lawan jelas jauh lebih kuat darinya. Di ruang berlumpur gelap itu, dia bahkan memiliki perasaan yang tidak bisa dia tolak. Ditambah dengan mengintip pemandian orang lain, dia bingung. Untuk sementara, dia merasa sedikit tersesat. Gadis berambut merah tidak ingin menebak apa yang dia pikirkan. Dia melintas sebelum dia datang ke Xie Xie, dan pedang panjang di tangannya dipotong lurus ke bawah. Pedang panjang ungu hitam membawa cahaya pedang hitam ungu setinggi 3 kaki turun dari langit pada saat itu. Xie Xie sepertinya mendengar lolongan hantu dan serigala yang tak terhitung jumlahnya, merasa seperti jiwanya sedang difoto. Tidak hanya itu, sensasi lengket berlumpur menjadi lebih kuat. Dia ingin membunuhku. Xie Xie sangat merasakan niat membunuh yang menakutkan mengalir keluar dari lawan. Terkejut, belati naga bayangan dilepaskan lagi. Sepasang belati bergantian di depannya, tubuhnya diputar, badai Xuanglong. Seluruh tubuhnya berputar seperti puncak, dan belati naga ringan dan belati naga bayangan secara bersamaan mengeluarkan kekuatan jiwa. Meskipun dia bukan roh kembar sejati, kedua roh itu masih membuat kekuatan rohnya lebih kuat daripada master roh tingkat yang sama. Bab 326 Yuan N yang mengerikan. Namun saat ini, keunggulan tersebut sepertinya menjadi tidak berarti. Dengan raungan itu, seluruh Sangyong Storm ditebas oleh pedang kuat itu, dan tubuh Xie Xie berputar dan menabrak dinding asrama yang berjarak 5 meter. Mata gadis berambut merah itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia akan mengejarnya dengan pedang panjang di tangannya. Pada saat ini, seluruh area asrama siswa kerja belajar tiba-tiba bersinar, sekelompok cahaya keemasan bersinar seperti matahari, dan suara bangga terdengar, "Haha, aku tidak menyangka berada di sini. Aku akan membunuh siswa di tengah malam. Sampai jumpa." Apalagi yang bisa dikatakan lain kali. Nafas cahaya yang kuat turun dari langit, menyapu energi gelap tebal di udara, dan sesosok tubuh menyebar dari langit dengan sayap putihnya, menghalangi tubuh Xie Xie. Itu adalah Lei Zhengyu yang mengesankan. Lei Zhengyu menatap gadis berambut merah dengan mata panas, "Aku melihat kemana kamu lari kali ini." Gadis berambut merah itu menatapnya dengan dingin, "Pergilah." Suaranya manis, tapi dia ingin membunuh. Tak henti-hentinya. Lei Zhengyu mendengus dingin, "Itu telah mengungkap sifat master roh jahatmu. Malaikat yang jatuh, tidak ada hal baik."
Biarkan aku berjalan menuju langit hari ini dan membawamu. Saat dia berkata, cincin roh kedua di tubuhnya bersinar, mengangkat tangannya, pedang suci cahaya ternyata telah lahir. Pedang panjang emas sangat kontras dengan pedang panjang berwarna ungu kehitaman di tangan gadis berambut merah. Gadis berambut merah itu menatap Lei Zhengyu dengan mata yang dalam, apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Sebuah pemandangan aneh muncul. Di antara dua cincin roh ungu asli, yang lebih rendah memancarkan cahaya, secara tak terduga lagi. Cincin roh ungu dipisahkan dan berubah menjadi tiga cincin ungu, di saat yang sama, aura gadis berambut merah juga melonjak. Mata Lei Zhengyu menjadi waspada, sayapnya mengepak di belakang punggungnya, menyerap molekul energi cahaya di udara. Dia sudah menyadari saat ini bahwa pihak lain memiliki kemampuan roh yang mirip dengan simulasi yang dapat menyembunyikan kultivasinya. Jika siang hari, dia yang memiliki jiwa bela diri malaikat suci akan memiliki keyakinan mutlak untuk memenangkan lawan, tapi sekarang sudah malam, dan basis kultivasi lawan tidak di bawahnya, malam tidak diragukan lagi cocok untuk master roh atribut gelap untuk bertarung. Pada saat ini, di sisi lain, tiga sosok telah tiba, itu adalah Tang Wulin, Guyu, dan Su Xiaoyan. Sekilas Tang Wulin melihat Xie Xie yang sedang berjuang untuk berdiri dari tanah, dia segera bergegas ke Xie Xie dan membokirnya. Ada apa? Tang Wulin bertanya dengan suara yang dalam. Sebelum Xie Xie dapat menjawab, Lei Zhengyu bergegas dan berkata, tidak bisakah kamu melihatnya? Malaikat jahat jiwa guru jahat mencuri ke kampus pada malam hari dan mencoba menyerang siswa pekerja kita. Tang Wulin, tunggu apa lagi? Beritahu saya bersama-sama mereka menurunkannya dan mengirimnya ke kantor urusan akademik universitas untuk keadilan. Wajah Tang Wulin sedikit muram, karena dia melihat ada darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia jelas terluka. Lukai rekannya. Tak bisa dimaafkan. Dia juga mengenali gadis berambut merah saat ini, berjalan perlahan untuk berdiri di samping Lei Zhengyu, dan di sisi lain, Guyu juga berjalan. Su Xiaoyan menjaga sisi Xie Xie dan langsung melepaskan jiwa bela dirinya. Sekarang malam, tepat baginya untuk bermain, cahaya bintang bersinar di langit, cahaya menyilaukan jatuh, tongkat es roda bintang. Menghadapi keempat siswa pekerja, gadis berambut merah itu tidak bermaksud untuk menjadi pengecut sama sekali. Pedang panjang di tangannya menunjuk ke Xie Xie, aku akan membunuhmu. Saat dia berkata, cincin roh ketiga di bawah kakinya menyala, bergetar. Dengan goyangan tubuhnya, seluruh orang itu seperti anak panah, bergegas ke arah Xie Xie. Berada di udara, sayap di belakangnya berubah menjadi ungu gelap sepenuhnya, di bawah rendering cincin roh ketiga, dia sepertinya telah menjadi bagian dari dunia gelap. Cahaya suci bersinar. Cincin roh pertama Lei Zhengyu bersinar, dan cahaya suci yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Di bawah cahaya yang bersinar dari cahaya suci, Tang Wulin dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh gadis berambut merah itu mengeluarkan serangkaian bayangan, dan setiap jalan sangat padat, yang membuat orang merasa tidak terlihat. Yang lebih menakutkan lagi adalah fluktuasi energi yang terkondensasi di tubuhnya sangat kuat dan penuh dengan energi tajam. Dan tidak ada pertahanan, targetnya adalah Xie Xie. Musuh apa ini? Bahkan menyerang Xie Xie terlepas dari keselamatannya sendiri. Cincin roh ketiga di tubuh Lei Zhengyu juga menyala, dan pedang suci cahaya di tangannya menunjuk ke arah gadis berambut merah. Cahaya, penilaian. Seberkas cahaya besar turun dari langit dan meledak langsung ke bawah. Jika gadis berambut merah bersikeras untuk menyerang Xie Xie, dia pasti akan terkena cahaya penilaian yang kuat ini. Tang Wulin juga menembak, pihak lain ingin membunuh Xie Xie. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ditutupi sisik emas di tangan kanan, ditepuk dengan telapak tangan, dicegat. Ini adalah akademi, jadi dia tetap memegang tangannya, jika tidak, tembakannya adalah cakar naga emas. Tapi meski begitu, dengan kekuatannya yang luar biasa, bahkan jika sepotong logam langka ditembakkan, itu mungkin akan hancur berantakan. Dengan kilatan cahaya perak di Guyu, dia mencapai sisi Xie Xie, dan kerucut es mengental di kedua tangan. Su Xiaoyan menunjuk tongkat es roda bintang, dan roda bintang muncul di tanah dari udara tipis. Rantai roda bintang berliku. Benar-benar mapan. Hampir hanya kilatan cahaya keemasan. Gadis berambut merah itu pertama kali ditarik ke bawah oleh rantai roda bintang, tidak peduli seberapa kuat serangannya, dia akan tetap stagnan sedetik di depan validitas absolut rantai roda bintang. Disinilah Su Xiaoyan terbaik. Saat itu, Wu Zhangkong telah terganggu oleh keterampilan jiwanya dan mengalami sedikit kehilangan gelap. Su Xiaoyan di malam hari benar-benar menakutkan. Kemudian cahaya penghakiman jatuh. Gadis berambut merah yang tertahan oleh rantai roda bintang tak terhindarkan. Jangan sakiti dia. Xie Xie tiba-tiba berseru.
Telapak tangan Tang Wulin, kerucut es yang akan dilepaskan Guyu, berhenti pada saat yang sama. Tapi cahaya penghakiman masih turun. Boom! Dalam diameter 5 meter, mereka benar-benar tertutup oleh semburan cahaya penilaian, dan hantaman kuat membuat keempat Tang Wulin tidak stabil dan mundur. Sungguh jiwa bela diri malaikat suci yang kuat, kekuatan pukulan ini, bahkan jika tidak bisa menandingi harimau putih Nether Wuxi Duo, hampir sama. Dan melihat penampilan Lei Zhengyu, jelas ada lebih banyak energi yang tersisa. Dia hanya memiliki basis budidaya cincin ketiga. Bumi hangus dan tempat yang dilanda bom telah menjadi lubang yang dalam. Kamu, Xie berteriak, dan bergegas menuju lubang yang dalam. Tetapi pada saat ini, cahaya ungu hitam langsung menyala. Xie hati-hati. Tang Wulin berteriak, dan tubuh Xie yang bergegas tiba-tiba berhenti, dan tiba-tiba ditarik kembali. Ini Tang Wulin, bijaksana. Ketika dia datang ke sini, dia diam-diam membungkus beberapa rumput perak biru di pinggang teman-temannya. Benar saja, nyawa Xie terselamatkan pada saat kritis ini. Cahaya ungu kehitaman masih melewati Xie. Untungnya, dengan tarikan Tang Wulin, cahaya ungu kehitaman tidak memotong tubuhnya, tetapi hanya meninggalkan luka di depannya yang panjangnya lebih dari 1 kaki dan berdaging. Xie. Darahnya meledak, dan Tang Wulin sudah bergegas maju. Dalam raungan itu, dia tidak bisa lagi menahan tangannya, cakar naga emasnya dengan keras, dan pada saat yang sama cahaya keemasan gelap menyala, langsung menggunakan serangan terkuatnya, cakar ketakutan naga emas. Pihak lain benar-benar ingin membunuh Xie. Xie mencegah mereka menyerangnya, tetapi dia malah menyerangnya jika Tang Wulin tidak menangkap Xie pada waktunya untuk pedang ini. Xie mungkin sudah mati. Ini bukan platform kenaikan spiritual, bukan ruang ilusi. Setelah dipotong menjadi 2, 10 Xie tidak bisa bertahan. Cakar menakutkan naga emas itu terbelah ke dalam lubang yang dalam, dan di dalam lubang yang dalam, sosok asli berambut merah tiba-tiba mengembang, dan aliran udara tirani meletus, dan tanah retak di tengah-tengah deru keras. Lubang yang awalnya berdiameter 5 meter langsung meluas menjadi 10 meter, dan kaca di kamar asrama sekitarnya tiba-tiba pecah. Dapat dilihat betapa kuatnya pukulan ini. Lei Zhengyu, yang telah melepaskan cahaya uji coba, mau tidak mau membuka mulutnya sedikit ketika melihat adegan ini. Awalnya di matanya, Tang Wulin hanyalah seorang mahasiswa baru, paling banter mahasiswa baru yang pandai menempa. Dia mampu masuk Akademi Shrek berkat kemampuan tempanya. Bab 327 hasil pertarungan. Saat ini, Lei Zhengyu menyadari bahwa dia telah melewatkan matanya, serangan orang ini kekuatan. Ketika cakar menakutkan naga emas bergoyang, dengan basis kultivasi Lei Zhengyu, dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, dan dia tidak yakin bahwa dia akan mampu menahan pukulan itu. Namun, keberadaan lubang itu terhalang. Gadis berambut merah asli menghilang, digantikan oleh raksasa dengan tinggi 5 meter. Namun, situasinya saat ini juga tidak begitu baik. Cakar iblis naga emas Tang Wulin tidak hanya menakutkan dalam kekuatan, tetapi juga menakutkan dalam kekuatan penghancur. Itu adalah perpaduan antara trik Dark Golden Dawn Claw Bear dan Golden Dragon Claw. Di lengan kanan dan bahunya, 5 bekas luka dalam menusuk permukaan rambut, dan darah muncul. Tang Wulin juga merasa tidak nyaman, dampak besar secara langsung menyebabkan tubuhnya terbang, tetapi terhalang oleh dinding udara di bawah kain Guyu dan nyaris tidak menopangnya. Tidak terlalu parah. Namun, melihat sosok di depannya, semua orang yang hadir tercengang. Tubuh yang agung, kekuatan yang menakutkan, metode serangan yang dapat menekan udara untuk menyerang. Bukankah ini kera besar Titan? Semangat bela diri kera besar Titan Yuanen. Apa yang terjadi? Apa-apaan ini? Mata raksasa itu merah, dan dia menatap Xie dengan tajam, jelas sangat tidak stabil. Guyu berdiri di samping Tang Wulin, di sekitar tubuhnya, badai telah terbentuk. Lei Zhengyu di sisi lain juga bereaksi, wajahnya dengan serius mengepakkan sayapnya yang melayang di udara. Setelah menahan salah satu cahaya penilaiannya sendiri dan salah satu cakar naga emas Tang Wulin yang menakutkan, yang ini masih seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kekuatannya ada di atasnya. Ini bukan master roh jahat sederhana. Kamu Yuanen? Kemarahan Tang Wulin sedikit mereda dan bertanya dengan curiga. Pada saat ini, suasana horor tiba-tiba turun dari langit. Nafas ini datang begitu tiba-tiba sehingga semua orang yang hadir tidak bereaksi. Yang pertama menderita adalah Lei Zhengyu, yang digantung di udara. Dia langsung ditekan oleh tekanan yang tak tertandingi. Tidak hanya dia jatuh ke tanah, tetapi dia juga jatuh ke tanah dengan wajah terlebih dahulu, dan dengan kuat ditekan ke tanah oleh tekanan yang kuat. Kemudian ada Su Xiaoyan dan Xie. Xie terluka.
Kekuatan fisik Su Xiaoyan tidak tinggi. Dalam menghadapi tekanan, dia terbebani ke tanah tanpa perlawanan. Tang Wulin bereaksi paling cepat. Dia menarik Guyu dan memegang Guyu di pelukannya. Pada saat yang sama, cincin roh di tubuhnya berubah, cincin roh emas muncul, naga emas meletus pada saat yang sama, dan kekuatan darah di tubuhnya melonjak, tetapi bahkan dengan cara ini, di depan tekanan besar, tubuhnya bergetar dan jatuh ke tanah dengan satu lutut. Pada saat ini Yuanen menunjukkan kemampuannya yang kuat, di bawah tekanan berat, dia meraung, tubuhnya pendek, dan anggota tubuhnya berada di tanah, tetapi dia didukung dengan sangat kuat. Tubuhnya yang setinggi 5 meter menanggung tekanan yang jauh lebih besar daripada yang lain, tetapi matanya penuh pantang menyerah. Namun, di bawah tekanan kuat ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dua sosok turun dari langit dan mendarat di depan semua orang. Keduanya tampak berusia lebih dari 30 tahun. Satu bersinar dengan 7 cincin roh, dan yang lainnya 6 cincin roh. Namun, yang menakutkan adalah mereka semua mengenakan baju besi yang berkilau. Lawan baju besi? Itu pasti baju besi perang. Meskipun cincin ke-6 dan ke-7 jauh lebih kuat dari kekuatan mereka, mereka tidak begitu tidak bergerak sehingga hanya bisa ditekan oleh nafas mereka. Hanya dengan peningkatan armor pertempuran itu mungkin. Armor pertempuran adalah eksistensi yang dapat meningkatkan kekuatan master jiwa di dua level utama. Dilihat dari gaya dan kompleksitas pola dari dua armor pertempuran, mereka harus menjadi dua karakter armor pertempuran, yaitu armor pertempuran nyata. Apa yang terjadi? Mengapa siswa pekerja bertengkar secara pribadi? Master Armor berdering 7 itu bertanya dengan suara dingin. Pada saat yang sama, dia juga menemukan situasi Xie. Dengan jari di tangan kanannya, dia mengklik di udara beberapa kali. Darah di dadanya berhenti mengalir. Laporkan, laporkan. Lei Zhengyu berjuang dengan wajah tertunduk. Master Armor tempur 7 cincin melambaikan tangannya, dan tekanan menghilang dan semuanya kembali normal. Katakan. Lei Zhengyu mengangkat jarinya ke Yuanen dan berkata, itu dia. Dia adalah seorang guru roh jahat, dan dia juga memiliki malaikat jatuh seni bela diri lainnya. Dia menyelinap ke asrama belajar kerja kami di malam hari, menyerang Xie, dan menempatkannya. Sampai mati, setelah kami mengetahuinya, kami bangkit dan melawan, jadi kami melakukannya. Minta penegak hukum untuk menjatuhkannya, dan akan ada hasil dalam pengadilan yang ketat. Master Armor pertempuran 7 cincin memandang Yuanen dengan curiga dan berkata, kamu adalah tahun kedua pertama. Yuanen yang ada di kelas? Tubuh Yuanen perlahan menyusut. Saat dia berubah kembali ke penampilan asli gadis berambut merah, hanya celana ketat hitam yang tersisa di tubuhnya, dan seragam sekolah telah robek saat dia bertransformasi. Dia mengeluarkan mantel dan mengenakannya pada dirinya sendiri, menatap petugas penegak hukum dengan wajah dingin, dan berkata, saya. Ada apa? Petugas penegak hukum memandangnya dengan curiga, kamu adalah ketua kelas 2, mengapa? Menyerang teman sekelas? Kamu bertanya padanya. Wajah Yuanen memerah dan mengangkat jarinya ke Xie. Situasi Xie tidak begitu baik saat ini. Meskipun darahnya tersegel, Yuanen sangat membenci pedangnya. Energi gelap yang kuat terus-menerus memengaruhi meridiannya. Jika bukan karena belati naga cahayanya sendiri, yang merupakan atribut cerah, dia ketika resistensinya cukup bagus, saya khawatir akan terpukul dengan keras. Aku. Dia menatap Yuanen, sedikit terdiam. Bawa pulang dulu. Master Armor Ring ke-6 berkata kepada Master Armor Ring ke-7. Bagus. Setelah setengah jam. Halaman luar Akademi Serek. Kantor pengejaran. Kantor urusan akademik bertanggung jawab untuk urusan sehari-hari, dan kantor pengejaran bertanggung jawab untuk mengatur siswa. Shen Yi dan Wu Changkong semuanya dipanggil ke kantor pengejaran saat ini. Ada juga orang parubaya yang menjadi kepala sekolah kelas 1 di kelas 2. Tetapi mereka semua berdiri, dan satu-satunya orang yang duduk di sana di seluruh kantor pengajaran adalah Dekan Akademi Serek, Penatua Poseidon, dan Penatua Chai. Tang Wulin, Guyu, dan Su Xiaoyan berdiri bersama, dan wajah mereka bertiga sedikit aneh saat ini. Luka di dada Xie telah dirawat oleh guru dari Departemen Perawatan, dan dia dibalut, berdiri di sana dengan kepala tertunduk. Yuanen mengenakan seragam sekolahnya dan berdiri di sisi lain, tapi tatapannya selalu tertuju pada Xie. Seperti itu, sepertinya dia akan memakannya. Ekspresi Lei Zhengyu adalah yang paling aneh. Berdiri di samping Tang Wulin, otot wajahnya bergerak-gerak dari waktu ke waktu, wajahnya tidak mau, tetapi lebih aneh. Lao Chai. Masalahnya telah diklarifikasi. Secara umum, perkelahian ini disebabkan oleh kesalahpahaman.
Kesalahpahaman? Semua siswa pekerja terlibat dalam kesalahpahaman? Satu terluka? Katakan padaku, kesalahpahaman apa? FA? Suara Chai Lao jelas sedikit tidak ramah. Master Armor Pertarungan Qihuan berkata dengan hormat, setelah penyelidikan kami, inilah yang terjadi. Xie, seorang siswa pekerja di kelas 1, keluar dari asramanya pada malam hari, karena dia tidak tahu Yuan N Yehui pindah ke asrama, jadi, salah paham bahwa pelakunya menyelinap ke asrama kerja belajar dan pergi memeriksanya. Tapi dia tidak sengaja melihat Yuan N Yehui yang sedang mandi. Dia mengatakan itu, ekspresi wajahnya juga menjadi sedikit malu. Ya, nama lengkap Yuan N harusnya disebut Yuan N Yehui. Kemudian, Yuan N Yehui menemukan bahwa gadis itu terlihat di tubuhnya, dan dengan marah menembak Xie. Karena Lei Zhengyu menemukan seni bela diri malaikat jatuh Yuan N Yehui, dia salah paham dan melemparkan dirinya ke dalam pertempuran. 3 dari Tanggulin bergabung lagi. Hal ini menyebabkan insiden perkelahian ini. Setelah mendengar penjelasan dari Master Armor Tempur 7 Cincin, Tuan Chai tidak bisa membantu tetapi menjadi aneh. Jadi, bocah Xie yang mengintip ke pemandian gadis yang menyebabkan hal-hal seperti ini terjadi? Kata Chai Lao dingin. Tanggulin terkejut ketika dia mengatakan ini, jelas bahwa Chai selalu berdiri di sisi Yuanen. Jika ini begitu kualitatif, Xie akan mendapat masalah besar. Dia buru-buru melangkah ke depan dan berkata, Chai, bukan seperti itu. Xie juga salah mengira bahwa seseorang telah memasuki area asrama kita, jadi dia pergi untuk memeriksanya. Dia tidak tahu di mana Yuanen tinggal. Itu benar-benar hanya kesalahpahaman. Untuk menangani masalah kecil ini, Chai Lao tidak harus maju sama sekali, tapi dia juga memiliki identitas lain, guru kelas dari kelas 1. Jadi itu muncul di sini setelah kejadian itu. Old Chai memandang Tanggulin dengan tenang, jadi, Yuanen Yehui terlihat sia-sia. Ini, Tanggulin tidak tahu. Ini sungguh merepotkan. Salah siapa ini? Tidak ada cara untuk menganalisis. Chai tua mendengus dingin, masalah ini sudah jelas. Dari 6 siswa pekerja, tidak satu pun dari mereka adalah lampu hemat bahan bakar. Berapa lama sekolah ini baru saja dimulai? Tidak cukup hanya menyebabkan hal semacam ini tanpa hukuman. Xie sebagai pemicu insiden ini, saya tidak peduli jika Anda dengan sengaja mengurangi 5.000 poin kontribusi. Anda harus melunasinya dalam waktu 3 bulan, jika tidak Anda akan dikeluarkan dari sekolah. Pada saat yang sama, kompensasi atas kehilangan spiritual Yuanen Yehui membutuhkan 10.000 poin kontribusi dalam 1 tahun bayar penuh. Bab 328 tidak ada yang adil di dunia ini. Tanggulin menumbuhkan nada, jika tidak cukup dipecat. Jika Anda berkontribusi sesuatu, Anda dapat membantu Xie sendiri. Xie, bisakah kau diyakinkan? Chai tua bertanya pada Xie. Xie menundukkan kepalanya dan berkata, aku yakin. Ini salahku. Aku pergi untuk memeriksa apakah aku tidak mengerti situasinya, dan aku menerima hukumannya. Melihat sikap pengakuannya yang baik, ekspresi Chai Lao juga sedikit mereda, menoleh untuk melihat Yuanen Yehui berkata, Yuanen Yehui, jika kamu terlihat olehnya, tentu saja dia salah. Namun, kamu tidak boleh melakukan kekerasan dan menyakiti orang. Menurut situasi ketika kamu menembak, jika kamu tidak dihalangi oleh siswa lain pada waktunya, Xie sangat itu mungkin dibunuh olehmu. Aku bisa memahami rasa malumu sebagai seorang gadis dan suasana hatimu saat ini, tapi Xie selalu tidak bersalah atas kematian di bawah kesalahpahaman, dan dia juga dipotong olehmu dan menderita luka serius. Tidak ada balas dendam. Nafas Yuanen Yehui agak pendek, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hah. Cahaya di mata Chai tua menjadi lebih kuat, dan tekanan tak terlihat membuat semua orang yang hadir bergidik. Ya. Yuanen Yehui dengan enggan mengangguk, jangan melangkah terlalu jauh, air mata keluhan menetes. Chai Lao mengalihkan pandangannya ke Lei Zhengyu lagi. Lei Zhengyu, saya tahu bahwa keluarga malaikat suci Anda selalu menganggap pemberantasan Master Roh Jahat sebagai tugasnya sendiri, tetapi Yuanen Yehui adalah roh kembar, dan raksasa adalah roh utamanya. Juga telah dikonfirmasi oleh akademi dan jelas bukan Master Roh Jahat. Setelah Anda diingatkan oleh penegak hukum, Anda sekali lagi secara mandiri percaya bahwa Yuanen Yehui adalah guru roh jahat dan mengambil tindakan terhadapnya. Hal ini semakin memperparah konflik. Dosa itu tidak bisa dimaafkan. Anda didenda karena membersihkan Lingbing Square sendirian selama sebulan, dan pada saat yang sama membayar 5.000 poin kontribusi kepada Yuan N Yehui sebagai biaya kerusakan mental. Apakah Anda bersedia? Saya. Tentu saja Lei Zhengyu tidak bersedia, saya tidak berpikir saya salah.
Namun, justru karena dia adalah anggota keluarga malaikat suci sehingga dia lebih memahami Silver Moon Douluo yang mengerikan, beraninya membantahnya. Dengan tergesa-gesa mengangguk dan berkata, aku bersedia. Cai Lao akhirnya mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin, Guyu dan Su Xiaoyan. Sebagai siswa pekerja, terutama Anda, Tang Wulin. Sebagai ketua kelas dari kelas 1, alih-alih menyelesaikan konflik ketika menghadapi suatu situasi, dia mengambil tindakan untuk mengintensifkannya. Tidak peduli bagaimana situasi Anda saat itu, setidaknya salah satu dari Anda tidak dapat melarikan diri jika Anda tidak menanganinya dengan benar. Di antara kalian bertiga, hanya Guyu yang tidak mengambil tindakan. Pembebasan dari hukuman. Su Xiaoyan mendenda 1.000 poin kontribusi. Tang Wulin mendenda 10.000 poin kontribusi, 5.000 di antaranya diberikan kepada Yuanen Yehui sebagai biaya kerusakan mental. Anda bisa yakin? Lebih, berapa? Tang Wulin tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya membelalak, 10.000? Xie hanya denda 15.000. Kemudian dia melihat orang lain mandi dan saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak yakin. Kata Tang Wulin tanpa ragu-ragu. Itu saja. Jika dia diminta untuk membersihkan Limbing Square seperti Lei Zhengyu, dia pasti akan mengenalinya, tapi bagaimana dia bisa bersedia memberikan kontribusi seperti itu? Bahkan jika satu tingkat Qianjin dapat dijual seharga 2.000 poin kontribusi, ada biayanya. Saya harus membeli logam langka sendiri. Begitu ucapan ini keluar, mata semua orang tidak bisa tidak fokus padanya, anak ini berani memberontak melawan niat Cai. Tidak puas? Denda 20.000 yuan. Kata Cai Lao ringan. Guyu tidak bisa membantu tetapi berkata, ini tidak adil. Cai tua mencibir, ingat, dunia ini dan masyarakat ini nyata. Adil? Konyol. Tanpa kekuatan, keadilan apa yang bisa kamu bicarakan? Jika kamu adalah satu negara kecil, tetangga negara besar menyerang Anda, jika Anda mengatakan kepadanya bahwa itu tidak adil, dia akan mundur. Apakah dia akan berhadapan dengan Anda? Kapan kekuatan Anda dapat bersaing dengan saya, lalu katakan kata adil? Tekan saja jika kamu tidak setuju dengan ini, kamu bisa keluar dari sekolah sendirian. Setelah berbicara, Tuan Cai berdiri dan berjalan pergi. Tang Wulin berdiri di sana dengan hampa, ekspresinya tercengang. Dia harus mengakui bahwa Tuan Cai benar, lengannya tidak dapat memutar pahanya, dan tidak pernah ada keadilan mutlak di dunia ini. Dasar keadilan adalah kekuatan. Hanya yang kuat yang bisa membuat aturan. Namun, itu adalah 20.000 poin kontribusi. Dia dihukum lebih dari Xie. Siapakah saya untuk memprovokasi? Dengan kesedihan dan kemarahan, semua orang kembali ke asrama, semuanya tampak jelek. Maaf. Wulin, itu menyakitimu. 20.000 milikmu dihitung sebagai milikku. Aku akan bekerja keras untuk mendapatkan poin kontribusi. Tang Wulin tersenyum pahit, apa yang kamu hasilkan? Itu puluhan ribu poin kontribusi. Saudaraku, jangan katakan apa-apa. Mari kita akui kerugian kali ini. Hati-hati di masa depan. Dia mengandalkan menempa dan mendapatkan poin kontribusi adalah yang paling mudah di antara mitranya. Sebelum kembali, Shen Yi juga memanggilnya dan membisikkan beberapa kata kepadanya, alasan mengapa Cai Lao menghukumnya dengan berat hanya karena satu alasan, dia adalah pemimpin regu. Ketua kelas memiliki hak untuk berbicara atas nama kelas dan guru, dan memiliki status yang tinggi di antara siswa. Tetapi dengan cara yang sama, begitu Anda membuat kesalahan, hukumannya jauh lebih besar daripada siswa biasa. Tang Wulin mengerti mengapa dia didenda begitu banyak. Tidak mungkin, saya hanya bisa mengenalinya. Xie tersenyum pahit, saya menyalahkan rasa ingin tahu saya karena terlalu ingin tahu. Jika saya kembali dan bertanya kepada Anda, itu tidak akan terjadi. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Jika tidak, saya khawatir saya akan dibunuh oleh Yuanen Yehui. Anda berkata, mengapa dia harus menyembunyikan identitas kewanitaannya? Tang Wulin berkata, itu pasti karena semangat bela diri. Semangat bela diri utamanya adalah kera besar Titan, yang muncul pada wanita, dan tubuhnya sangat berbeda saat menggunakan roh bela diri. Perubahan besar, dia harus takut ditertawakan. Roh bela diri malaikat jatuh mudah disalahpahami sebagai guru jiwa jahat, jadi dia seperti ini. Namun, Yuanen Yehui juga sangat kuat, dan kedua roh bela diri adalah yang terbaik. Eksistensi tingkat atas. Tidak heran dia bisa menjadi pemimpin regu kelas 2 kelas 1. Aku jelas bukan lawannya. Xie bergumam, apa yang terjadi menjadi keraksasa Titan? Saat itulah bertarung, dan biasanya itu tidak bagus. Benarkah? Tang Wulin berkata, oke, jangan terlalu banyak berpikir, istirahatlah lebih awal.
Mengenai situasi Wanen Yehui, Tang Wulin memiliki beberapa spekulasi di dalam hatinya, tetapi itu melibatkan rahasia orang lain, dan dia tidak jauh lebih baik meminta. Tapi roh seni bela diri kembarnya masih yang terbaik, dan bahkan jika bakat mereka masih di atas Wuxi Duo, akan ada beberapa batasan di masa depan. Jika tidak, roh keduanya seharusnya tidak ditingkatkan ketiga cincin roh yang sama sekarang. Konsentrasi, kekuatan jiwa berjalan, dan didorong oleh Gong Xuan Tian, dan Tian seperti pusaran air, menyerap dan memancarkan kekuatan jiwa, bergerak di sepanjang rute tertentu. Kidan darah yang kuat dan meridian yang kuat membuat kekuatan jiwanya berjalan jauh lebih cepat daripada orang biasa. Meskipun Wuhun itu sendiri tidak kuat, peningkatan yang sesuai dalam kekuatan jiwanya tidak signifikan, tetapi kecepatan kultivasinya tidak lagi kalah dengan beberapa Wuhun yang kuat. Di pagi hari, setelah berlatih mata setan ungu, semua orang sarapan. Cedera Xie hampir sembuh setelah perawatan tadi malam, namun kehilangan darah masih membuat wajahnya sedikit pucat. Dalam perjalanan ke ruang kelas, Su Xiaoyan juga menggodanya karena melihat hal-hal yang tidak semestinya dia baca, dan dia layak mendapatkannya. Suasana hati Xie selalu sedikit rendah, yang sangat berbeda dari lompatan sebelumnya, dan dia terlihat khawatir. Ada apa? Xie, apakah kamu masih ingin melakukannya kemarin? Tang Wulin menyentuh Xie. Ya. Dia mengangkat kepalanya, menatap Tang Wulin, dan berkata, Wulin, apakah menurutmu aku terlalu berlebihan kemarin? Seorang gadis yang mandi akan sangat sedih dan marah ketika seseorang melihatnya. Kata Tang Wulin tanpa daya. Tentu saja, semua tentang mereka sudah diurus olehmu. Jadi, cepatlah dan berikan kontribusi untuk menebusnya. Tapi hati-hati. Jika kamu bertemu dengannya lagi, jangan membuatnya kesal. Kemarin, dia benar-benar bermaksud untuk membunuhmu malam ini. Xie mengangguk dalam diam. Hari ini adalah kelas Wu Changkong, melanjutkan pembicaraan tentang pembuatan mecha. Tang Wulin memiliki sedikit kontak dengan pengetahuan ini sebelumnya, jadi dia mendengarkan dengan sangat hati-hati. Bab 329 Mecha atau Battle Armor. Semester ini kalian masing-masing punya tugas, yaitu membangun satu itu milik mecha saya sendiri. Berikut ini adalah pengumuman dari daftar pengelompokan kelompok latihan. Kelompok pertama adalah Tang Wulin, Guyu, Luo Guixing, Wuxi Duo. Kelompok pertama adalah 4 anggota kelas. Tang Wulin memandang Wu Changkong dengan heran. Yang lain dibagi menjadi 7 kelompok. Apakah 4 dari mereka kelompok ke-8? Situasi pengelompokan yang diumumkan kemudian persis seperti yang mereka atur kemarin. Yang lain dibagi menjadi 7 kelompok, masing-masing lebih dari 10 orang, dan mereka relatif rata-rata. Mecha yang kamu buat harus sesuai untuk digunakan sendiri. Adapun bagaimana mengerjakan dan bagaimana mengerjakannya itu arah yang harus kamu kerjakan dengan giat. Materinya bisa dikonsultasikan di perpustakaan. Saya hanya berbicara tentang pengetahuan dasar. Membuat mecha membutuhkan setiap kelompok latihan. Anggota tim saling membantu. Ini harus diselesaikan sebelum akhir semester. Jika ada anggota tim yang gagal menyelesaikan tim manapun, poin keseluruhan akan dikurangi. Anda sangat jelas tentang hasil gagal ujian akhir. Jika salah satu anggota tim belum membuat mekanisme keluarlah, seluruh kelompok tersingkir, dan kamu bisa meninggalkan akademi. Jangan memikirkan hal-hal asal-asalan. Paruh kedua semester akan mulai mengajarimu mengemudi mecha biasa. Akademi Shrek melatih semua pemain, dan ujian akhir untuk seluruh kelas. Kompetisi mecha. Pada saat itu, 10 siswa peringkat terakhir akan dieliminasi. Kata-kata Wu Changkong dingin, dan tekanan muncul di hati setiap siswa. Tidak peduli seberapa kuat Anda sendirian, Anda tidak dapat membuat mecha tanpa kerja sama dari teman Anda. Dengan kata lain, ini bukanlah sesuatu yang dapat dikontrol oleh satu orang. Jika Anda ingin membuat mecha yang baik, Anda perlu bekerja sama dengan rekan Anda. Ini bagian tersulit. Sekarang saya beri waktu setengah jam untuk diskusi kelompok. Kamu tidak punya cukup waktu. Ada juga kompetisi tim untuk ujian akhir. Setiap kelompok dapat memilih 4 mecha terkuat untuk berpartisipasi dalam kompetisi tim. Saya akan mengumumkan peraturan kompetisi spesifik pada saat itu. Cara mengajar Shrek jelas sangat berbeda dengan saat para siswa tersebut belajar di perguruan tinggi lain. Pengajaran di sini gratis, dan lebih menganjurkan agar siswa bekerja keras sendiri. Anda tidak dapat belajar atau bermain. Tidak ada yang peduli dengan Anda, tetapi Anda dapat keluar jika gagal ujian akhir. Siapa yang bersedia disingkirkan dari siswa yang dapat diterima di Akademi Shrek? Jika Anda tidak ingin tersingkir, Anda harus bekerja keras. 10 yang terakhir akan meninggalkan akademi. Ini adalah aturannya.
Dengan kata lain, 10% dari mereka akan tersingkir, dan tidak ada yang mau tersingkir. Terutama siswa yang lebih lemah secara alami merasakan Alexander. Tang Wulin hendak memulai diskusi dengan 3 orang dalam kelompok yang sama, ketika tiba-tiba dia merasakan tatapan mengawasinya. Dia menoleh dan melihat Su Xiaoyan dengan wajah menyedihkan. Dari mata Su Xiaoyan, dia melihat kekhawatiran. Dari perspektif kekuatan keseluruhan, yang terlemah dari 4 anggota kelas 0 mereka adalah Su Xiaoyan. Efektivitas pertempuran pribadi Su Xiaoyan memang tidak kuat. Dia pandai menangkap peluang, tetapi jika itu adalah pertempuran 1 lawan 1, dapat dikatakan bahwa siapapun yang hadir dapat mengalahkannya, bahkan di malam hari. Meskipun kemampuan roh seperti bintang benar-benar valid, begitu dia menggunakannya, dia tidak bisa bergerak. Tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan serangan. Tang Wulin berdiri dan berjalan ke sisi Su Xiaoyan, khawatir. Su Xiaoyan mengangguk. Tang Wulin menghibur, jangan terlalu memikirkannya. Yang terpenting bagimu sekarang adalah menembus level 30 secepat mungkin. Setelah mencapai level 30, Master Jiwa akan mengalami perubahan kualitatif. Sesuai dengan kekuatanmu saat itu, kami membantu kamu memutuskan arah pembuatan mecha. Mecha hanyalah transisi bagi kami. Di masa depan, tujuan kami adalah untuk melawan baju besi. Kami pasti akan lulus ujian akhir. Aku bekerja keras. Su Xiaoyan mengangguk penuh semangat. Tang Wulin kembali ke kelompoknya dan melihat ke arah Guyu, Luo Guixing dan Wu Shiduo. Grup kami sebenarnya yang paling sederhana. Kami berempat adalah subpekerjaan yang berbeda. Saya bertanggung jawab untuk penempaan, desain Guyue, produksi Luo Guixing, dan pemeliharaan Wu Shiduo. Pembagian kerja seperti ini, tetapi kami harus memutuskan sekarang ada beberapa masalah. Pertama, mecha seperti apa yang cocok untukku, dan kedua, pilih bahan yang terbuat dari mecha. Kami akan membeli logam langka secara terpisah, lalu Guyu akan mendesainnya secara seragam sesuai dengan kondisi kami masing-masing, dan aku akan memalsukannya. Yang bisa aku jamin adalah setiap potongan logam langka memiliki 1000 produk palsu. Setiap bagian? Mata Luo Guixing menunjukkan keterkejutan, berapa tingkat keberhasilannya. Tang Wulin meliriknya dan tersenyum, 100%. Jika sebelumnya, dia masih belum berani memuji Haikou ini, tapi setelah menyelesaikan penempaan spiritual itu, dia sudah memasuki level pandai besi level 5. Tidak sulit baginya untuk menempa kelas 1. Jangan lupa, palu peraknya yang tenggelam juga telah berevolusi ke level spiritual. Menempa jauh lebih rileks. Wu Shiduo tidak bisa membantu tetapi bergerak sedikit. Qian Huan adalah kelas 1, ini adalah kualitas yang bisa digunakan untuk membuat baju besi pertempuran. Benar-benar boros untuk digunakan sebagai mecha. Jika itu bisa dilakukan, maka mecha mereka memiliki keunggulan besar dalam kualitas itu sendiri. Buat saja battle armor. Kita tidak butuh mecha. Kata-kata Guyu mengejutkan Wu Shiduo dan Luo Guixing lagi. Guyu berkata, 1000 penempaan adalah dasar dari baju besi perang, dan kualitas kelas 1 sebenarnya dekat dengan penempaan roh. Logam itu sendiri memiliki potensi kehidupan tertentu. Sebenarnya mungkin untuk membuat baju besi perang 1 kata. Kami adalah anggota kelas, jadi tentu saja kami harus melakukan lebih baik dari yang lain. Menurutku tidak ada gunanya belajar mengontrol mecha. Itu hanya membuang-buang waktu. Kita ditakdirkan untuk menjadi ahli baju besi di masa depan. Saya seorang desainer level 4. Jika Anda percaya, saya 70% yakin bahwa saya bisa mendesain baju besi perang 1 kata. Mungkin tidak terlalu kuat. Itu hanya bisa menjadi dasar dari baju besi perang 1 kata, dan mungkin tidak jauh lebih baik dari mecha. Tapi kalian semua mengerti artinya. Tang Wulin juga terkejut, tetapi dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Guyu masuk akal. Sejak dia mengetahui keberadaan baju perang dan melihatnya, dia selalu memiliki dorongan kuat di dalam hatinya. Menjadi seorang ahli baju besi pertempuran bisa dikatakan mengejar mereka masing-masing. Jika mereka bisa mencapai level itu secepat mungkin, bahkan jika itu hanya baju perang 1 kata, pengalaman ini niscaya akan memberi mereka lebih banyak pengalaman dalam membuat baju besi perang 2 kata di masa depan. Waktu itu, senyum di wajah Luo Guixing menghilang, dan dia dengan sengaja merendahkan suaranya. Guyu berkata, aku harus bisa mendesain semuanya. Sementara aku mendesain, kamu akan mulai membuatnya. Tetapi jika Anda sendirian, sudah terlambat. Armor pertempuran tidak seperti mecha. Mechanya dibagi menjadi beberapa bagian besar dan dapat dibuat sangat kasar. Selama susunan inti internal baik-baik saja, mecha umumnya dapat digunakan secara normal. Tetapi armor pertempuran tidak bagus.
Bagian dari tubuh Master Roh tetap sama meskipun itu adalah armor pertempuran. Armor pertempuran dibagi menjadi banyak bagian, dan setiap bagian memiliki lingkaran sihir inti yang terpisah, dan lingkaran sihir inti itu sendiri perlu dirancang agar sesuai dengan master jiwa itu sendiri. Jauh lebih rumit dari mecha, kesulitan produksi bahkan lebih berbeda. Luo Guising mengerutkan kening dan berkata, saya adalah pembuat mecha level 3. Terus terang, saya takut dapat membuat armor tempur yang berombak, terlalu enggan. Jika tingkat keberhasilan dijamin, saya khawatir saya bahkan tidak dapat membuat satu set pun dalam satu semester. Wusi Duo berkata, saya setuju dengan pendapat Guyu, dan saya juga bersedia untuk mencoba produksi baju besi pertempuran. Guru tidak mengatakan bahwa mekanisme lengkap harus diselesaikan. Bagi kami, bahkan jika siswa lain menggerakkan mekanisme lengkap, kami hanya memiliki sebagian dari baju besi pertempuran. Apakah kamu masih takut pada mereka? Armor pertempuran satu kata membutuhkan 5 cincin untuk mengendalikan Master Roh biasa, tapi kami bukan Master Roh biasa. Kami masih tidak bisa mengontrol set lengkap baju besi pertempuran satu kata, tetapi hanya sebagian dari baju besi pertempuran yang dibuat. Terlampir di badan, kita sudah bisa. Saya bisa bantu bikin mecha. Kita hanya bikin produk yang bagus. Satu semester tidak bisa selesai, hanya 2 semester. Kalau menurut saya benar, kami akan dalam 3 tahun akademik, saya akan mulai belajar membuat baju besi perang. Persyaratan dasar untuk lulus dari kelas 6 adalah menjadi master baju besi tempur satu kata. Kita bisa mulai sekarang dan meletakkan dasar untuk memasuki halaman dalam. Luo Guising memandang Tang Wulin, pemimpin regu, bagaimana menurutmu? Tang Wulin berkata, masalah ini berisiko. Wu Shiduo mengerutkan kening, dan Guyu menatapnya dengan mata terbakar, dan Luo Guising mengangguk sedikit. Memang ada risikonya. Guru meminta saya untuk membuat mekanisme, dan mereka memberanikan diri untuk mencoba membuat armor perang. Keberhasilannya oke. Jika gagal atau bagian armor pertempuran terlalu sedikit, sulit untuk mengatakannya selama ujian akhir. Tetapi jika kita berhasil, manfaatnya akan lebih besar. Saya percaya bahwa dalam proses pembuatan baju besi perang, itu adalah pelatihan terbaik untuk profesi wakil kita. Oleh karena itu, saya bersedia mencobanya. Mata Tang Wulin berkedip, dan tinjunya mengepal. Penuh semangat juang. Kapan dia takut dengan tantangan? Bab 330 sasaran, baju besi pertempuran satu kata. Saat itu, dia hanyalah master jiwa rumput perak biru, dan dia bertahan ketika dia tidak bisa melihat masa depan sama sekali. Sekarang jalan cerah ada di depannya, bagaimana mungkin dia tidak berani mencoba? Oke. Kalau begitu coba. Mata Luo Guising juga berbinar. Sebagai orang yang pandai tata letak, dia pasti mengerti manfaat membuat baju perang sejak kelas 1. Ini adalah tantangan bagi mereka, tetapi juga merupakan peluang. Tang Wulin berkata kepada Guyu, karena keputusan dibuat, kita harus mulai secepat mungkin. Pertama-tama kita membutuhkan tempat untuk membuat baju perang. Selain itu, masalah ini harus dirahasiakan, dan guru tidak bisa memberitahu. Yang saya butuhkan di sini adalah Anda harus menemukan logam yang paling cocok untuk membuat baju besi perang Anda sendiri secepat mungkin. Basis kultivasi kami saat ini tidak cukup untuk mengendalikan baju besi pertempuran satu kata lengkap. Kemudian, dalam hal pemilihan material, saya menyarankan agar setiap orang memilih satu bahan untuk baju besi pertempuran mereka. Dalam proses produksi, kesulitannya akan berkurang. Guyu, Luo Guising, Wu Shiduo mengangguk satu demi satu. Mereka mencoba membuat baju besi perang yang sudah berada di luar jangkauan kemampuan mereka sendiri, yang memberikan tekanan yang cukup pada diri mereka sendiri. Kalau hanya mecha, tidak akan menyulitkan mereka. Mekanisme biasa berlebihan, selama bisa dipalsukan, mereka tidak akan memilih logam yang sangat bagus. Bagaimana kita bisa maju tanpa tantangan? Tapi baju besi perang adalah baju besi pertempuran, mereka belum melakukan kontak dengan bidang ini, semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Tang Wulin melanjutkan, jadi, segera setelah kamu kembali, temukan logam langka yang paling cocok untukmu membuat baju besi perang. Setelah memastikannya, kamu akan membeli logam langka ini dan membawanya kepadaku. Aku akan membantumu memalsukannya. Saya sangat percaya diri dalam menempa. Guyu, Anda akan mulai mendesain sekarang. Waktu tidak menunggu, tapi saya rasa kita tidak bisa langsung mendesain satu set lengkap armor perang. Dalam hal ini, rencana desain semua orang akan membutuhkan banyak waktu untuk menyempurnakannya. Bagian demi bagian. Misalnya, orang pertama yang merancang baju besi lengan bawah yang tepat, merancang satu untuk kita masing-masing, merancang satu, Luo Guising dan Wu Shiduo mulai membuatnya. 4 orang memiliki lengan bawah yang tepat, dan menggunakannya rancang yang kedua sebagai titik awal dan secara bertahap perbaiki.
Ini akan lebih efisien. Tang Wulin juga mempertimbangkan saat mengajukan proposal yang terakhir. Bagaimanapun, semua orang baru saja bertemu dan mulai bekerja sama untuk pertama kalinya. Ada kepercayaan yang terbatas antara satu sama lain. Tidak adil hanya menjadi perlengkapan perang satu orang, dan orang lain tidak akan melakukannya, dan tidak akan ada cara untuk memberi lebih banyak motivasi kepada orang lain. 4 profesi sangat diperlukan untuk membuat perlengkapan perang. Memperbaiki mecha seperti Wuxi Duo memiliki tugas yang sangat penting, yaitu menyempurnakan mecha tersebut. Ketika ada beberapa masalah kecil dalam produksi mecha atau baju besi pertempuran, perlu untuk mengandalkan perbaikan mecha untuk memperbaikinya. Luo Guixing tersenyum dan berkata, monitornya sangat bijaksana, dan menurut saya inilah yang terbaik. Kalau begitu mari kita mulai secepat mungkin. Saya yakin setiap orang memiliki beberapa poin di hati mereka untuk logam langka yang cocok untuk Anda. Saya bisa memastikannya besok. Wuxi Duo ragu-ragu. Kemudian, dia berkata, saya juga bisa. Guyu memandang Tang Wulin dan mengangguk. Tentu saja, Tang Wulin sendiri tidak memiliki masalah, penempaannya awalnya berurusan dengan logam langka setiap hari. Tang Wulin berkata, ketika Anda memilih logam, Anda harus melakukan apa yang Anda bisa. Armor pertempuran satu kata yang normal membutuhkan 5 cincin untuk diaktifkan. Basis kultivasi kami sangat berbeda. Wuxi Duo, Anda memiliki basis kultivasi tertinggi yang relatif bagus. Beberapa. Tapi kita bertiga tidak boleh memilih logam yang terlalu kuat. Kalau tidak baik membuat baju besi perang tapi tidak menggunakannya. Ketiganya mengangguk. Semangat juang juga tersulut. Mungkin, membuat baju besi perang satu kata akan menjadi tantangan yang sangat sulit bagi mereka, tetapi bahkan jika mereka menerima tantangan ini, bahkan jika mereka gagal pada akhirnya, mereka pasti akan belajar lebih banyak dalam proses daripada membuat mecha. Banyak. Diskusi kelompok lain jauh lebih hidup daripada diskusi mereka, lagi pula jumlah kelompok lain jauh lebih banyak. Tentu saja, jumlah mecha yang harus mereka buat akan lebih banyak. Tang Wulin dan yang lainnya adalah yang pertama selesai melihat kelompok lain. Saya khawatir mereka akan menghabiskan sepanjang sore dalam diskusi. Ini mungkin yang paling ingin dilihat perguruan tinggi. Logam yang paling cocok untuk Anda. Tang Wulin sebenarnya sudah punya jawabannya di benaknya. Dalam banyak kasus, tidak mungkin untuk tidak percaya pada takdir. Pada saat itu, logam 1000 tempa pertamanya adalah Immersion Silver, dan yang pertama menyelesaikan penempaan 1000 kelas 1 adalah Immersion Silver. Roh menempa, lagi. Dapat dikatakan bahwa Shen Yin adalah bintang keberuntungannya, dan bahkan palu tempanya sekarang secara spiritual menempa Shen Yin. Di antara logam langka, Shen Yin hanya bisa dianggap menengah dan inferior, memiliki sifat lunak yang baik, dan dirinya sendiri memiliki kemampuan penguatan kekuatan jiwa yang baik. Kata Battle Armor ini adalah permulaan yang sangat penting untuk jalan para Master Armor pertempuran di masa depan. Yang pertama harus dia kejar bukanlah kekuatan kata Battle Armor, tapi kesuksesan. Anda harus berhasil, dan dalam keseluruhan proses, temukan cara yang sesuai dengan perlengkapan perang Anda. Lagi pula, baju besi perang 2 karakter dapat diintegrasikan ke dalamnya, dan itu adalah baju besi pertempuran yang sebenarnya. Pada saat itu, dia membutuhkan lebih banyak logam langka kelas atas, yang mungkin merupakan masalah seumur hidup. Ini Shen Yin. Tang Wulin tidak terlalu kesulitan. Guyu, logam apa yang ingin kamu pilih? Tang Wulin bertanya pada Guyu. Tanpa diduga, Guyu sepertinya telah memikirkannya sejak lama, dan berkata tanpa ragu-ragu, perak ajaib. Perak ajaib? Tang Wulin menatapnya dengan heran, dan kemudian dengan cepat setuju. Mengangguk, ya, itu adalah pilihan yang sangat bagus. Demon Silver tidak sekeras Immersion Silver, dan tidak sekeras Immersion Silver, tapi memiliki fitur yang tidak bisa dibandingkan dengan Immortal Silver, yaitu elemen afinitas. Demon Silver paling baik untuk menciptakan jiwa serangan jarak jauh. Arai inti dari senjata terpandu. Ini juga merupakan logam langka tingkat menengah. Secara relatif, ini lebih mahal daripada perak berat, tetapi tidak terlalu mahal. Perak ajaib banyak digunakan dalam peralatan militer tingkat tinggi untuk membuat bahan dari susunan inti. Guyu seni bela diri Wuhun adalah utusan unsur, dan kedekatan unsur adalah yang paling penting baginya. Ini benar-benar pilihan yang baik. Guyu berkata, bagaimana denganmu? Tang Wulin berkata, aku akan memilih Shen Yin. Kami di sini. Bagaimanapun, ini adalah untuk melakukan sesuatu di luar kemampuanmu sendiri, jadi memastikan kesuksesan adalah yang paling penting. Apakah kamu tidak akan mencoba menggunakan penempaan roh? Secara langsung menyerang armor perang 2 karakter? Tanya Guyu.
Tang Wulin tidak ragu untuk menggelengkan kepalanya, tidak bisa terlalu tinggi, aku hanya punya 2 cincin sekarang. 3 cincin seharusnya mungkin dalam 2 bulan. Tetapi bahkan cincin ketiga, itu jauh dari cincin keenam yang menyandang baju besi perang 2 kata. Jauh terlalu jauh, menurut saya kualitas Spirit Forget Metal yang saya buat belum cukup bagus untuk menempa Battle Armor 2 karakter untuk diri saya sendiri. Saat Battle Armor mencapai kata kedua, mungkin seumur hidup itu adalah sesuatu, Anda perlu terhubung dengan pikiran dan benar-benar menganggapnya sebagai bagian dari tubuh Anda. Jadi ketika harus membuatnya, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Awalnya saya berpikir bahwa ketika saya mencapai cincin keempat atau lebih tinggi, saya bisa mencapai level 6. Ketika saya adalah seorang pandai besi, saya mencoba membuat baju besi perang 2 karakter secara langsung. Setidaknya 3 tahun kemudian. Tapi hari ini Anda meminta kami untuk mulai membuat baju besi pertempuran sekarang. Saya pikir itu tidak buruk. Dengan pengalaman ini, kita akan berada di masa depan. Saat membuat armor pertempuran 2 karakter, tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Saya kira begitu. Kami berusaha keras untuk menyelesaikan produksi keseluruhan baju besi perang 1 kata dalam 2 tahun. Pada saat itu, kami juga dapat sepenuhnya mengendalikannya. Kemudian di kelas 4, kami mulai mencoba produksi baju besi tempur 2 kata dan berusaha untuk keluar. Sebelum lulus dari perguruan tinggi, lengkapi baju besi perang 2 karakter. Kalau begitu, kita bisa masuk ke halaman dalam. Guyu mengangguk setuju, masuk akal. Itu benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana dengan Xie Xie dan Xiaoyan? Wakil mereka? Profesinya relatif lemah, aku khawatir situasi di kelompoknya masing-masing tidak akan terlalu bagus.